381. Malam tiba di Pulau Qiansheng. Di tengah Pulau Qiansheng, Lu Sheng dan Harold berdiri di pintu masuk sebuah villa super manor, memandangi permukaan laut di kejauhan. Di Laut Biru Tua, sebuah pesawat berukuran sedang dan kecil terlihat melayang. Di jalan masuk di pintu masuk manor, mobil mewah melaju satu demi satu, dan ada pria dan wanita berpakaian kostum, semua jenis orang, dan ada lubang di timur dan barat. Terlihat sangat hidup. Tuan, kalau begitu aku akan masuk dulu. Melihat lebih banyak orang, Harold menyapa Lu Sheng dengan suara rendah. Lu Sheng mengangguk. Sosok Harold melebur ke dalam malam dan menghilang. Dalam persepsi spiritual Lu Sheng, sosok Harold muncul puluhan kilometer di belakang manor. Ada manor lain di sana, dan disitulah pusat kekuatan tingkat martial Sein yang sebenarnya berkumpul. Lu Sheng menyentuh rambut sedikit keriting yang jatuh di pelipisnya, dan berjalan ke ruang perjamuan di belakangnya dengan tenang. Sudah ada banyak orang di ruang perjamuan. Lu Sheng berjalan ke sudut. Dengan sangat rendah, mengambil pisau dan garpu di atas meja, dan perlahan mencicipi makanan lezat di atas meja dengan anggur merah sampahnya. Seiring waktu, jumlah orang di ruang perjamuan berangsur-angsur meningkat. Hampir setiap dari mereka berada di atas kekuatan seorang Grandmaster, dan pakaian mahal tidak dapat menyembunyikan ki dan darah mereka yang kuat. Baik pria maupun wanita sama-sama kuat, memiliki temperamen yang baik dan berpenampilan luar biasa. Mereka semua adalah tokoh top dari berbagai negara dan angkatan. Atau status luar biasa, atau kekuatan superior, ini adalah pertemuan selebriti top yang sebenarnya di planet ini. Dibandingkan dengan pesta ini, ulang tahun keluarga Chen yang dihadiri Lu Sheng sama sekali tidak ada bandingannya. Menabrak, beberapa gelombang orang masuk ke pintu masuk ruang perjamuan. Semuanya dengan wajah oriental. Lu Sheng melihatnya dan tiba-tiba melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Seorang pria muda berpenampilan biasa dengan mata berbinar, mengenakan setelan merah anggur, tampak bersemangat, dan di sampingnya ada seorang gadis cantik dan cantik dengan rok hijau. Dong Shengyi dan Lin Wanwan. Rambut sebahu Dong Shengyi dipotong, dan Lu Sheng hampir tidak mengenalinya. Melihat mata cerah Dong Shengyi, dia tampak bersemangat. Wutu benar-benar melanjutkan, sungguh menakjubkan. Apakah mencukur 1 inci papan berarti memulai dari awal? Petik 2. Lu Sheng secara pribadi menyela perjalanan seni bela diri Dong Shengyi. Dia mengira dia akan dekaden seumur hidup, tetapi tiba-tiba bangkit kembali. Terlahir kembali dari abu, mungkin masih berharap ke tingkat ke-9. Dalam hidup ini, Lu Sheng tidak heran Dong Shengyi dan Lin Wanwan bisa tampil di sini. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya berusia 40-an dengan ki dan darah yang kuat. Dia seharusnya melampaui murid utama Wu Shenglin, Zheng Yue atau semacamnya. Gelombang orang lain, Lu Sheng, juga menemukan wajah yang tidak asing. Lagi, dia adalah wanita muda berwajah cantik berkulit putih dengan kekuatan kuasi 8. Ketika Tong Kuixing menyerang dan membunuh rumahnya di balai seni bela diri Jidao, wanita ini muncul, dan Lu Sheng juga memintanya untuk membantu membersihkan tanah. Saya tidak tahu apa namanya, tapi pasti seseorang di bawah Tan Zhongyu. Ada gelombang orang lain, membuat mata Lu Sheng sedikit stagnan. Temperamen kelompok orang ini tampak tidak pada tempatnya di seluruh ruang perjamuan. Temperamen mereka dingin dan berdarah besi, dan gerak tubuh mereka memancarkan nafas orang yang superior. Posturnya lurus, dan setiap langkah yang diambilnya seperti mengukur dengan penggaris. Dan banyak dari mereka adalah lelaki tua di atas 50 tahun, dengan rambut beruban, tetapi ki dan darah mereka berada di puncaknya, masing-masing sebanding dengan 4 gajah asli. Veteran militer, sebuah kata muncul dari benak Lu Sheng, dan kemudian dia menemukan Dong Potian yang biasa-biasa saja di tim di belakang para veteran ini. Itu memang seseorang dari markas militer Kerajaan Naga. Departemen Militer Longguo tidak memiliki pusat kekuatan martial sign levelnya sendiri, dan jika mereka ingin bertarung, mereka akan membantu Tan Zhongyu dan Lin Zhengyue untuk bertarung, tetapi aneh bahwa mereka bersedia mengirim pedang abadi semacam ini ke bagian bawah kotak. Lu Sheng terkejut, memberi sedikit perhatian pada beberapa orang, dan mempertimbangkan apakah akan menghubungi mereka nanti. Nona Fiona ada di sini. Bunga aliansi kita,
Ada semburan keributan di pintu masuk ruang perjamuan, dan tampaknya ada orang yang luar biasa datang, dan banyak orang melihat ke atas. Saya melihat seorang gadis dengan rambut biru panjang, kulit putih susu, dan penampilan yang sangat lembut berjalan masuk dari pintu. Anak perempuan mengenakan kostum, tidak peduli penampilan atau temperamennya, mereka semua membawa kemuliaan dan keanggunan yang melekat. Itu mengingatkan pada bunga kristal es yang mekar perlahan, dan permata terindah yang terletak di tengah mahkota. Putri dalam dongeng memang seperti ini. Bahkan Lu Sheng menghela nafas saat melihat gadis ini. Dia bisa melihat bahwa gen gadis ini, masih tua memegang gelas anggur dan mengatakan ini satu sama lain. Putri Presiden Asosiasi Wushu Dunia, Chamberlain, latar belakang, bakat. Penampilannya, dia layak menjadi dewa masa depan Departemen Militer kita. Dalam semua aspek, apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan Asosiasi Wushu Dunia setelah kembali? Seorang bos militer bermata cerah, tidak marah berkata dengan segelas anggur, itu bisa dipertimbangkan. Hadiah seperti ini tidak terlalu banyak. Bos militer lainnya menimpali. Tidak, saya tidak setuju. Seorang lelaki tua kurus dengan temperamen kokoh berdiri dan mengerutkan kening, bagaimana mungkin gen terbaik dan teratas dari militer kerajaan? Naga saya keluar. Kerajaan nagaku memiliki populasi ratusan juta. Mungkinkah masih belum ada wanita papan atas yang layak menjadi dewa tentara kita? Petik 2. Itu benar, Chamberlain, negeri singa, tidak mungkin murah. Setelah beberapa kata, beberapa barang antik tua di bagian bawah kotak pers dari militer dengan cepat menghilangkan ide ini. Mulailah untuk membahas hal-hal tentang konferensi Grandmaster ini. Semua prestasi militer seumur hidupnya dicabut, dan dia langsung mencelupkan jarinya ke dalam anggur dan mendiskusikan taktik di atas meja. Kader ahli militer muda yang berdiri di belakang 790 orang saling memandang, dan masing-masing tetap diam. Aku lelah. Gadis berambut biru bak putri dongeng sedang memegang rok yang bisa dibilang bebas dari keterikatan orang banyak. Ada jejak kekesalan di wajahnya yang cantik. Aku seharusnya tidak datang ke perjamuan seperti ini. Di sampingnya, pendamping wanita berpenampilan cantik dengan rambut pirang cemerlang mengatupkan bibirnya dan terkekeh ringan. Kamu adalah mutiara dunia, dan mutiara menjadi semakin indah karena pujian dunia. Fiona menggelengkan kepalanya, mereka hanya ingin memilikiku karena harga diriku, bukan hanya untuk menghargai kecantikanku. Tapi bagaimanapun juga kamu akan diambil dari mahkota. Teman wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Lord Chamberlain sudah berbicara dengan Anda tentang masalah ini? Bagaimana menurut Anda? Fiona tampak tak berdaya. Ayahku yang hebat, memberitahuku bahwa sebaiknya mencari pasangan sebelum konferensi ini selesai. Kalau tidak, dia mungkin tergoda untuk membantu saya membuat keputusan secara langsung. Petik 2. Lord Chamberlain bijaksana. Pasangan wanita itu berkata dengan tegas, acara dunia semacam ini hanya terjadi sekali dalam 10 tahun, dan talenta terbaik dari seluruh dunia berkumpul di sini. Fiona, saya sarankan agar Anda lebih baik mengikuti keinginan ayahmu. Bahkan di zaman sekarang ini, tahun-tahun terbaik dalam hidup seorang wanita bukanlah beberapa dekade. Petik 2. Fiona membuat ekspresi serius. Jika kamu benar-benar harus menemukan pasangan. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang indah bersinar seperti berlian. Mencari di sekitar ruang perjamuan. Tiba-tiba, tatapannya berhenti. Fiona menunjuk ke sosok di kejauhan, matanya sedikit cerah, dan dia berkata dengan sedikit ketertarikan, setidaknya jadilah seperti dia. Pendamping wanita mengikuti harapannya. Seorang pria ramping dengan setelan biru tua mulai terlihat. Itu adalah seorang pria muda yang hanya terlihat berusia awal 20-an. Dia memiliki rambut sedikit keriting berwarna kastanya, kulit putih, fitur wajah yang dalam dan halus, seolah diukir dengan pisau pahat. Pemuda itu memegang garpu perak, berdiri di dekat meja makan, memetik dan mencicipi makanan enak sesuka hati. Isyarat sederhana, tetapi memberi orang kepercayaan diri yang kuat bahwa apapun situasinya, mereka dapat melakukannya dengan santai. Pria muda itu berdiri di sana, seperti malam berbintang, misterius dan dalam. Tetapi matanya menawan. Teman wanita itu menatapnya selama beberapa detik, tertegun, dan berkata, tanpa sadar, Fiona,
Penampilan pria ini sebanding denganmu. Jika Anda tidak menginginkannya, tolong berikan kepada saya. Petik 2. Tolong, saya belum membuat pernyataan. Gadis berambut biru itu menyesuaikan roknya, sedikit mengangkat dadanya, dan berjalan cepat menuju pemuda itu. Siapa bilang aku tidak menginginkannya? Kenapa kamu datang ke sini? Lu Sheng sedikit mengernyit, meletakkan garpu perak di tangannya, dan hendak berjalan ke samping. Kekuatan mentalnya menyelimuti penonton, dan setiap gerakan tidak ada yang bisa lolos dari matanya. Belum lagi gadis berambut biru Fiona yang mempesona, putri presiden Asosiasi Wushu Dunia. Lu Sheng sudah mengetahui identitas gadis berambut biru dari percakapan orang lain. Saya bahkan mendengar percakapan antara pedang militer yang terhunus, yang marah dan lucu. Lu Sheng tidak tahu siapa Cumberland itu, tetapi untuk dapat duduk di posisi seperti Presiden Asosiasi Wushu Dunia dan Ketua Liga Wushu Barat, diperkirakan juga merupakan salah satu seni bela diri terbaik di seluruh bintang Azure. Mempertimbangkan bahwa beberapa hal yang tidak menyenangkan mungkin terjadi padanya dalam rencana masa depannya, dan karena Dong Kingsway, Lu Sheng tidak ingin ada hubungannya dengan apa yang disebut bunga aliansi Mutiara Dunia. Tapi terkadang, itu selalu menjadi bumerang. Kamu seharusnya mencicipi semua makanan di sini. Apakah kamu punya rekomendasi yang bagus? Fiona dengan lembut dan terampil berdiri di depan Lu Sheng, memasang tampang provokatif, dan berbicara kepada Lu Sheng. Semuanya baik. Lu Sheng berhenti dan menjawab. Lalu yang mana yang paling kamu sukai? Fiona membuka mata besarnya yang berkibar dan bertanya pada Lu Sheng. Dengan serius, Lu Sheng terdiam beberapa saat, dan mencelupkan jarinya ke meja makan. Ini, itu saja. Biarkan aku mencoba. Fiona benar-benar mencicipi setiap jenis makanan seperti yang ditunjukkan Lu Sheng. Sebagai fokus inti dari pesta makan malam, setiap gerakan Fiona menarik perhatian banyak orang. Dia mengambil inisiatif untuk mendekati orang lain, dan dia juga seorang pria. Lu Sheng secara alami mendapat banyak perhatian. Beberapa orang kagum dengan ketampanannya, sementara yang lain melihat kekuatan di balik kulitnya yang sempurna. Orang ini sangat kuat dan terlihat sangat muda. Saya tidak tahu kekuatan mana yang merupakan tuan muda. Di sisi Ming Yutang, Xing Yuti dengan setelan putih memandang Lu Sheng, yang berdiri bersama Fiona, seperti anak emas dan gadis cantik, matanya berbinar dan berkata, ada terlalu banyak jenius jahat di dunia ini, setiap saat. Dalam beberapa saat belakangan, wajah-wajah baru muncul, sehingga tidak mungkin untuk diam. Petik 2. Pang Huaiyu, yang juga mengenakan gaun malam putih, mengangguk dan berkata dengan nada yang rumit, ya, bahkan Martial Saint tingkat 9. Mungkin berisiko ditarik dari altar. Setahun kemudian, Pang Huaiyu tidak bisa tidak memikirkan nama yang tidak bisa dia percayai. Sosok yang hampir membakar pikirannya. Apakah Lu Sheng benar-benar masih hidup? Pang Huaiyu mengulangi konfirmasi itu lagi. Xing Yuji mengangguk, melirik ke arah tertentu, dan berkata, tidakkah kamu melihat bahwa semua pakar senior dari militer keluar kali ini? Di Sejong masa lalu, militer mengirim semua jenderal muda, terutama untuk mengasah tuan muda, dan kebetulan membantu kami bersaing untuk mendapatkan bagian kristal energi. Kali ini berbeda. Tampaknya dia akan berjuang untuk dirinya sendiri dan membuka jalan bagi Lu Sheng, orang bijak militer masa depan. Warisan militer tidak bisa diremehkan. Petik 2. Pang Huaiyu tidak tahu harus senang atau menyesal. Sayang sekali Lu Sheng tidak datang ke konferensi Sejong ini. Ya, Xing Yuti juga mengangguk dengan ekspresi rumit, dan menghela nafas. Kalau tidak, kali ini Sejong, seharusnya tidak ada ketegangan. Bagian yang dapat dibagikan oleh beberapa orang dewasa di kerajaan naga juga bisa lebih. Pang Huaiyu sepertinya memikirkan sesuatu dan mau tidak mau bertanya. Kapan menurutmu Lu Sheng akan dipromosikan menjadi Martial Saint? Xing Yuji menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Dia bisa mengalahkan Saint bela diri tertinggi di level ke-8. Begitu dia menjadi Martial Saint, bukankah dia tidak akan bisa dihentikan? Kamu terlalu meremehkan pembangkit tenaga tingkat Martial Saint. Mata Xing Yutai berkedip, dan dia berkata-kata demi kata, Lu Sheng kuat. Tapi setidaknya dalam 100 tahun, orang nomor 1 di kerajaan naga, masih orang dewasa,
hanya orang dewasa. Seni bela diri yang ekstrim tidak bisa, melebihi seni bela diri tidak bisa, Lu Sheng juga tidak bisa. Petik 2. Nada suara Xing Yuji tegas, dan setiap kata dipenuhi dengan sedikit kepercayaan diri yang fanatik. Lu Sheng pergi di tengah makan malam. Terutama karena Fiona, gadis itu mengobrol lama dengannya, menyebabkan banyak orang menatap Lu Sheng dengan cemburu. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Lu Sheng pergi lebih awal. Bagaimanapun, tujuannya untuk menyelidiki situasi telah tercapai, tetapi sayang sekali dia belum dapat mengobrol dengan beberapa veteran militer. Lu Sheng merasa jika dia bisa menjalin hubungan baik dengan mereka terlebih dahulu, dan kemudian tiba-tiba mengungkapkan identitas aslinya, reaksi beberapa veteran militer pasti akan lucu. Ketika Lu Sheng kembali ke kediamannya, dia menemukan bahwa Harold sudah menunggu. Hanya saja wajahnya sepertinya tidak terlalu tampan, dan agak kesal. Tuanku, saya mendengar bahwa pesona Anda telah memesona mutiara dunia. Melihat Lu Sheng, Harold bertanya dengan hati-hati. Sedikit keterkejutan muncul di mata Lu Sheng. Kamu tahu, mungkin tersebar di seluruh pulau Qiansheng. Harold tersenyum kecut. Lalu bagaimana kamu memperkenalkan identitasku? Keponakan laki-laki. Lu Sheng mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja melihat bahwa Harold terlihat sedikit marah dan mau tidak mau bertanya, mengapa? Apakah saya membuat Anda mendapat masalah? Ini bukan masalah. Harold menggelengkan kepalanya dan berkata dengan datar, itu, Anda tahu. Orang dewasa, sebagai Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Dunia dan Ketua Liga Seni Bela Diri Barat, ada beberapa martial saint tingkat 9 yang ingin menghubungi Chamberlain. Lu Sheng mengerti. Karena dirinya sendiri Harold ditekan dan diancam oleh martial saint lainnya, dia tidak bisa menahan perasaan geli. Melihat penampilan Harold yang sembelit, dia ingin menjangkau dan menyentuh kepala yang lain. Menghiburnya, bagus, besok, ayah akan membantumu maju dan menemukan tempat itu kembali. Oke, setelah besok, semuanya akan baik-baik saja. Lu Sheng berkata dengan santai. Jernih. Harold menanggapi dengan hormat, lalu mengucapkan selamat tinggal. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu orang dewasa lainnya. Setelah Harold pergi, Lu Sheng terus memasuki ruang mimpi untuk bertarung dengan Si Linghe. Meskipun tekanan yang diberikan Si Linghe padanya tidak dapat tercermin dalam kenyataan, itu akan membantunya menerobos. Tapi itu bisa digunakan untuk memperdalam persepsi tinju 5 alam, dan omong-omong, akrab dengan kekuatan sel abadi yang mengendalikan meroket. Masih banyak manfaatnya. Diam sepanjang malam. Keesokan harinya fajar menyingsing. Matahari terbit dari permukaan laut. Lu Sheng mengenakan seragam tempur yang pas dan berjalan di belakang Harold menuju pusat pulau Qiansheng. Ada banyak pembangkit tenaga segel cincin. Lu Sheng bercampur di dalamnya, tidak mencolok dan menarik perhatian. Hampir semua orang yang menghadiri makan malam kemarin datang ke tempat tujuan, termasuk banyak wajah baru yang tidak dikenal. Di tengah pulau Qiansheng, ada 30 menara, 22 menara di antaranya memiliki orang. Ada sejumlah besar pertemuan langit dan bumi di sekitar setiap menara, yang memberi menara itu suasana yang menjulang tinggi dan tidak dapat diprediksi. 22 orang suci bela diri. 2 lebih banyak dari yang dikatakan Harold kepadanya. Saya tidak tahu apakah itu pembangkit tenaga seni bela diri yang belum pernah muncul sebelumnya, atau tingkat ke-9 yang baru dipromosikan dalam 10 tahun terakhir. Tuan, kalau begitu aku akan naik dulu. Harold mengucapkan sepatah kata kepada Lu Sheng dengan suara rendah, dan kemudian meminta Huan Yin untuk mengucapkan beberapa patah kata. Sebelum muncul di menara tinggi, Lu Sheng merasakan bahwa lebih dari 10 tatapan dari menara jatuh padanya. Di antaranya, bahkan ada paksaan yang sedikit bermusuhan yang berisi kecenderungan umum langit dan bumi. Dia melihat ke salah satunya, yang merupakan posisi menara tertinggi di tengah. Seorang pria parubaya tampan dengan rambut perak menatapnya dengan acuh tak acuh. Di samping pria parubaya berambut perak, Fiona, yang menjalin hubungan tadi malam, melambai padanya sambil tersenyum. Lu Sheng menundukkan kepalanya. Menjadi raja benar-benar bencana. Jika saya hanya sekte besar biasa, saya khawatir setelah akhir Sejong, saya tidak akan bisa keluar dari wilayah laut ini.
Mata Lu Sheng berkedip, ekspresinya acuh tak acuh. Fiona, apakah ini anak yang kamu sukai? Di atas menara, Cumberland Parubaya berambut perak menunjuk ke pria tampan berambut kastanya dengan kelopak mata agak terkulai, dan bertanya pada gadis berambut biru di sampingnya. Fiona mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, bukankah ayah bilang biarkan aku memilih pasangan? Saya pikir dia cukup baik, dan dia memiliki temperamen yang baik dengan saya dalam segala hal. Fiona, kamu tidak bisa memilih pasangan yang baik hanya dengan penampilan." Cumberland setengah baya berambut perak menggelengkan kepalanya. "Ayah, aku menyukainya bukan karena penampilan. Juga, bukankah permintaan Anda kepada saya untuk menemukan pasangan yang saya sukai sebelum konferensi ini?" Petik 2. Fiona menyingkirkan senyumnya dan membalas dengan serius. Orang ini adalah putra dan keponakan dari Huan Yin Harold, Huan Yin. Bukanlah kekuatan yang terkenal. Latar belakang kekuatan Harold juga rata-rata. Cumberland berkata dengan ringan, "Kamu bisa mengubahnya, orang ini tidak." "Bisa, ayah." Fiona menangis. Cumberland tidak tergerak, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Tenang. Konferensi akan segera dimulai." Ekspresi wajah cantik Fiona berubah, dan dia akhirnya menghentakkan kakinya dengan ketidakpuasan dan menjadi tenang. Aturan konferensi Master Dunia adalah sebagai berikut. Setelah semua orang tiba, seseorang mulai membaca peraturan. Dalam perjalanan ke sini, Lu Sheng telah mendengar Harold memperkenalkan aturan kompetisi Master Dunia. Konferensi ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah seluruh peserta memasuki area produksi kristal energi secara massal untuk mengumpulkan kristal energi. Aturannya mirip dengan yang ada di daerah militer nasional Longguo. Prosesnya dapat menyerang dan bersaing satu sama lain. Semua kristal energi yang diperoleh pada akhirnya akan diserahkan, dan konferensi akan memberikan poin yang sesuai dengan jumlah kristal energi yang diserahkan. Tahap kedua adalah kompetisi. Begitu juga dengan sistem poin. Penambahan poin dari kedua tahapan tersebut merupakan hasil akhir dari kekuatan pencak silat semua pihak. Bagian kristal energi yang dikumpulkan dalam konferensi ini juga akan dialokasikan sesuai dengan pencapaian ini. Sebaliknya, tahap kedua lebih penting, dan jumlah poin yang terkumpul juga lebih besar. Tetapi, Lu Sheng pergi ke tahap pertama. Dalam perjalanan ke sini, Lu Sheng terus berpikir. Pada akhirnya, metode apa yang bisa digunakan untuk membuat lebih dari 20 orang suci bela diri hadir di pertemuan itu untuk menyerangnya. Dengan demikian memberinya tekanan yang dia inginkan untuk mencapai tujuan peleburan jiwa dan raga. Nanti, Lu Sheng memikirkannya. Kristal energi. Saya hanya perlu menghancurkan operasi pengumpulan kristal energi ini dan dengan kuat mengendalikan semua kristal energi di tangan saya sendiri. Mata Lu Sheng berkedut, dan ide-ide berani dan gila menyebar di dalam hatinya. Orang-orang tingkat 9 yang duduk di menara ini pasti akan melompat seperti puntung yang terbakar, bergegas mengambil nyawaku. Pada saat itu, saya akan dapat satu persatu tiup mereka semua. Panggilan. Lu Sheng menghela nafas lega, memikirkan gambar itu membuatku merasa baik. Oke, mari kita mulai membagikan gelang. Gelang ini adalah alat Anda untuk menemukan kristal energi. Dalam kisaran 677 tertentu, ia dapat mendeteksi keberadaan kristal energi. Pada saat yang sama, ia juga memiliki fungsi pemantauan, pemosisian. Petik 2. Setelah peraturan dibacakan, konferensi mulai membagikan gelang hitam khusus kepada setiap Grandmaster yang berpartisipasi. Lu Sheng juga menerima satu dan meletakkannya di pergelangan tangan kirinya. Menurut Harold, koleksi kristal energi asli adalah untuk prajurit biasa. Tetapi dengan cara ini, kemungkinan untuk menjaga dan mencuri sangat tinggi, dan tidak mungkin semua martial saint di dunia untuk tinggal dan menatap di dekat wilayah laut tempat asal ini. Belakangan, seseorang mengusulkan metode ini, dan diadopsi setiap 10 tahun sekali. Biarkan pembangkit tenaga seni bela diri di bawah masing-masing dari mereka pergi dan bersaing dengan cara pengawasan timbal balik, meskipun tidak sepenuhnya yakin bahwa setiap orang tidak licik, tetapi setidaknya lebih dapat diandalkan dan meyakinkan daripada bentuk sebelumnya. Lu Sheng mengenakan gelang itu, dengan santai menginstruksikan orang yang memberi segel cincin untuk bergerak bebas, dan sisiran pergi ke Pulau Qiansheng sendirian.
Banyak orang seperti dia, dan ada beberapa yang tidak tahu faksi mana. Mereka menatap punggung Lu Sheng dengan mata berkedip dan diam-diam mengikuti. Bocah cantik dari segel cincin ini sangat berani, begitu banyak kekuatan yang menatapnya, dan dia berani bertindak sendiri. Saya tidak tahu apakah harus memanggilnya pemberani atau bodoh. Pang Huaiyu berkata sambil menghela nafas, menatap punggung Lu Sheng. Yang mundur, lupakan yang lain. Xing Yuti di sebelahnya berkata dengan ringan, jaga dan mari kita bicarakan sendiri. Anda ingat untuk menunggu dan jangan terlalu jauh dari saya, jika tidak ada risiko dirampok. Dipahami. Pang Huaiyu mengangguk, dan rombongan Ming Yutang berjalan ke wilayah laut di bawah pimpinan Xing Yuti. Di luar aula seni bela diri hampir sama. Kali ini, pemimpin tim Beceat yang melampaui aula seni bela diri adalah murid tertutup yang melampaui orang bijak seni bela diri Lin Zhengyue, seorang pria paruh baya dengan temperamen tenang. Novel Batu, Junior Brother Lin, Junior Brother Dong, kalian masing-masing akan memimpin sebuah tim. Kami akan bertindak secara terpisah dan segera melaporkan jika ada situasi apapun. Ya, Dong Zhengyi dan pemuda lain berusia 30-an mengangguk setuju. Kali ini, 3 murid yang melampaui 3 pintu tertutup Wu Sheng, dan banyak murid dari master dan sekte semuanya telah datang. Dapat dikatakan bahwa mereka sepenuhnya siap. Mereka yang melampaui aula seni bela diri juga pergi dengan cepat. Lalu ada Departemen Militer Kerajaan Panjang. Saya merencanakan rute tindakan ini sesuai dengan peta lokasi produksi kristal energi yang disediakan oleh konferensi. Efisiensi adalah yang tertinggi. Jika kamu ingin aku mengatakannya, ayo cari tempat dan merampok orang lain. Bagaimana kita bisa membunuh orang lain dan membakar sabuk emas? Dan bagaimana kita bisa merampok orang lain dengan cepat? Maka kamu setidaknya harus memberi orang lain waktu untuk mengambilnya. Perampokan sekarang. Perampokan. Kalau begitu kumpulkan dulu, lalu rampok. Oke, tangkap. 3 orang militer, yang menekan bagian bawah kotak, mendiskusikan buku itu dengan penuh semangat, dan segera memutuskan rencana operasi. Di belakangnya, Dong Potian dan jenderal muda lainnya mengikuti diam-diam. Tidak tahu ekspresi wajahnya. Di mana pemimpin pasukan, mereka jelas 3 bajingan tentara tua. Bagaimanapun, aku benar-benar ingin pulang. Lu Shengxing berhenti di area laut. Jari mengetuk gelang di pergelangan tangan, dan segera peta gambar holografik disajikan. Ini adalah peta wilayah laut ini, dan terdapat banyak titik cahaya di peta tersebut. Setiap titik cahaya mewakili lokasi di mana kristal energi pernah diproduksi. Ini adalah peta distribusi kristal energi. Lu Sheng membandingkan peta distribusi ini dengan peta distribusi kristal energi yang dicari dari perpustakaan sumber daya Tinder yang telah dia tulis. Di benaknya, singkirkan dengan cepat titik produksi kristal energi yang belum ditemukan. Kumpulkan beberapa sesegera mungkin, lalu pergi dan rampok orang lain. Lu Sheng dengan cepat membuat keputusan. Tiba-tiba, matanya bergerak sedikit, dan kepalanya menoleh ke samping di belakangnya, tapi dengan cepat pulih. Lupakan saja, aku tidak punya waktu untuk bermain dengan mereka. Kembali saja dan bersihkan. Setelah berbicara, tubuh Lu Sheng dengan cepat tenggelam di bawah permukaan laut, dan ketika nafas air dialihkan, seluruh orang itu berenang ke arah yang lebih dalam dan lebih jauh seperti ikan yang sedang berenang. Tidak lama kemudian, 2 sosok datang berjalan di atas ombak putih. Berhenti di tempat Lu Sheng baru saja tinggal. Anak ini pintar, dia lari begitu cepat. Seorang pria yang tampak suram berbicara. Cahaya dingin melintas di mata seorang pria di sebelahnya, dan berkata, "Kamu bisa melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi kamu tidak bisa melarikan diri selamanya. Tidak ada yang berani menyentuh Nona Ona yang mahal." Pada pertemuan Sejong ini, dia ditakdirkan untuk tidak bisa keluar dari 1000 pulau suci hidup-hidup. Petik 2. Keduanya berkata dan berbalik untuk pergi. Saat ini, Pulau Qiansheng. Sekelompok kerabat Wu Sheng dan Wu Sheng yang duduk di menara tinggi sedang berkomunikasi sesuka hati. Mengapa Darkstar dan Lei tidak datang kali ini? Entahlah, mungkin ada yang salah. Lebih murah untuk Harold, tanpa halangan dari Darkstar dan Black Demon Society, Ring Sale mereka bisa mendapatkan lebih banyak poin. Saya khawatir saya ingin makan terlalu banyak dan membuat perut saya pecah. Anda berkata begitu,
Harold. Ada pembangkit tenaga listrik tingkat Martial Saint yang mencibir dan memandangi Harold di menara tinggi, semua mata tertuju pada Harold, tetapi Harold sendiri tidak berekspresi dan tidak bergerak. Tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di pikirannya. Di menara tinggi lainnya, Lin Wanwan dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Beyond Martial Saint di sampingnya, "Ayah, mengapa begitu banyak orang menargetkan Martial Saint itu?" Dengan wajah karakter Tionghoa, Lin Zhengyue dengan janggut pendek meliriknya dan berkata dengan ringan, "Semua orang ingin menjadi menantu Chamberlain, tetapi tidak semua orang memenuhi syarat." Dengan ekspresi terkejut di wajah Lin Wanwan, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Bukankah cukup memiliki Wu Sheng di belakang panggung? Jika itu Martial Saint biasa, itu sudah cukup, tapi sayangnya itu Chamberlain." Lin Zhengyue berkata dengan santai, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Dunia, Ketua Aliansi Seni Bela Diri Barat, dan kekuatannya sendiri berada di antara 5 besar di planet ini. Bagaimana putra dan keponakan Martial Saint di bawah Harold bisa mendapatkan ambang setinggi itu? Sayang sekali, bocah itu sangat cantik, kupikir dia pasangan yang cocok untuk Fiona. Lin Wanwan menghela nafas pelan, dan tiba-tiba bertanya, "Ayah, apakah itu cukup untuk wajahmu?" Lin Zhengyue tercekik oleh kata-kata Lin Wanwan, "Mengapa kamu menanyakan itu? Saya mendorong kakak senior Dong untuk berendam di Fiona sebelumnya." Petik 2. Jangan berpikir seperti itu lagi. Oh, menemukannya. Lebih dari 8.000 meter di bawah laut, ekspresi Lu Sheng berubah dan dia dengan cepat berenang ke satu arah. Tidak butuh waktu lama bagi gelang di tangannya untuk memancarkan cahaya putih yang berkilauan, dan cahaya itu semakin terang saat dia bergerak. Segera, sekelompok karang yang memancarkan cahaya putih samar muncul di depan mata Lu Sheng. Dia membungkuk dan melihat bahwa karang itu ditutupi dengan kristal energi yang tampak seperti pecahan kaca berlian. Lu Sheng menggunakan kekuatan mentalnya untuk berguling, dan semua kristal energi di karang jatuh. Cahaya putih pada karang yang jatuh dan kristal energi segera menyatu dan menjadi tidak mencolok. Dalam penjelasan pustaka sumber daya api, kristal energi adalah sejenis kristal energi yang tumpah dari inti planet ke permukaan. Seperti darah dari luka, permen karet dari batang pohon. Dalam arti tertentu, ini adalah sumber daya terbarukan. Lu Sheng menimbang kristal energi yang dia kumpulkan kali ini, dan sepertinya 7 atau 800 gram. Karena ini koleksi pertama, banyak banget. Semakin banyak dikumpulkan, semakin berkurang secara bertahap. Tidak heran harus dikumpulkan setiap 10 tahun sekali. Petik 2. Lu Sheng memikirkannya, meletakkan kristal energi di saku belakang, dan kemudian melanjutkan ke titik produksi kristal energi berikutnya. Kumpulkan sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin baik. Lagi pula aku tidak berencana untuk menyerahkan kristal energi ini. Semakin banyak kekayaan, semakin rakus para Martial Saint dapat dirangsang. Jika ada keserakahan, akan ada motivasi. Termotivasi. Bisakah kamu memberiku tekanan yang kuinginkan? Satu bab lagi pagi ini. Wow, sebuah lubang besar terbuka di Laut Biru, dan Lu Sheng berjalan perlahan dari dasar laut. Dari dasar laut, ada uap yang mendidih, seperti sup yang mendidih. Lu Sheng mengambil bungkusan hitam dan melemparkannya ke belakang. Terbungkus dalam tas yang menggembung, terdengar suara keras dari pecahan kristal yang bertabrakan dari waktu ke waktu. Itu penuh dengan kristal energi, beratnya lebih dari 100 kg. Lu Sheng mengikuti peta distribusi untuk mencari, dan semakin dia mencari, semakin dia bisa mengumpulkan lebih dari 10 kg kristal energi di satu tempat. Sulit membayangkan ada begitu banyak zat ajaib di planet ini. Terkadang Anda hanya selangkah lagi dari kebenaran dunia, dan mengambil langkah itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Sudah hampir waktunya, saatnya untuk pergi ke langkah kedua waktu. Kekuatan spiritual Lu Sheng terpancar. Dalam sekejap, wilayah laut mencakup radius ratusan kilometer, dan gambar serta informasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Setelah mencapai ametis humanoid, Lu Sheng tidak tahu apakah kekuatan spiritual ametis mencapai tingkat ke-9, tapi pasti melebihi tingkat ke-8. Kuantitas adalah yang kedua, dan kualitas adalah kuncinya. Banyak orang yang berpartisipasi dalam konferensi Grandmaster dunia ini. Setiap posisi tercermin dengan jelas di benak Lu Sheng.
Kebetulan sekali, mari kita mulai denganmu dulu. Lu Sheng menggerakkan sudut mulutnya dan menghilang dalam sekejap. Sebuah pulau kecil di laut, hanya berukuran beberapa kilometer, kecuali beberapa pohon kelapa, tidak ada yang lain. Ming Yutang berkumpul di pulau itu dan mengamati hasil panen. Berapa banyak semuanya? Xing Yuji bertanya pada orang-orang di sekitarnya. Aku tidak punya banyak di sini, lebih dari 100 gram. Pang Huaiyu mengeluarkan tas kain kecil yang dibawanya, membukanya, dan menemukan segenggam kristal mirip berlian di dalamnya. Saya punya lebih dari 300 gram. Aku punya lebih dari 200. Aku terlihat seperti 105. Yang lainnya di Ming Yutang mengumpulkan kristal energi yang dipanen, kira-kira 3 atau 4 kilogram. Tidak buruk, wajah Xing Yuji menunjukkan sedikit kepuasan, dan berkata, di sesi terakhir, kami hanya berhasil memenangkan lebih dari 3 kilogram kristal energi, yang sudah lebih banyak dari sesi sebelumnya. Jika ada kesempatan untuk meraih beberapa ombak lagi di masa depan, diperkirakan kita bisa menembus 5 kilogram. Petik 2. Yang lain di Ming Yutang juga cukup senang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar. Bagaimana jika saya dirampok? Seseorang mencibir dan berkata, bagaimana mungkin, saya di Ming Yutang. Dan saya memiliki senior broter Xing Yuti yang memimpin tim. Siapa yang bisa merampok kita? Setelah berbicara, pria itu tiba-tiba kembali sadar. Siapa yang berbicara? Semua orang saling memandang, wajah mereka kosong. Bukan saya tidak mengatakan. Itu dia. Mata Xing Yuji melintasi kerumunan, wajahnya sedikit menggelap, dan dia berbicara perlahan. Kerumunan tiba-tiba berbalik untuk melihat. Saya melihat seorang pemuda jangkung tampan dengan rambut kastanya. Berdiri di permukaan laut puluhan meter dari mereka, memperhatikan mereka. Dengan tenang. Itu pria dengan segel cincin. Murid semua orang di Ming Yutang menyusut, dan mereka langsung mengenali identitas Lu Sheng. Tadi malam, Mutiara Dunia, Fiona, menyukai Lu Sheng sendirian, dan dilihat oleh banyak orang, dan penampilannya sudah lama diketahui banyak orang. Yang Mulia tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatan Anda sendiri. Xing Yuti menonjol dari kerumunan, berjalan selangkah demi selangkah di pesawat Shanghai, dan menatap Lu Sheng. Ekspresinya tenang, tetapi tubuhnya bergerak perlahan, dan suara, klik, terdengar dari tubuhnya, seolah-olah roda gigi mekanis sedang bekerja. Kekuatan yang kuat bangkit dari Xing Yuti. Perkasa, berat, kokoh, bulat. Itu seperti batu giok yang indah di langit, semuanya menjadi satu. Semua orang di Ming Yutang, termasuk Pang Huaiyu, juga meletakkan benda-benda di tangan mereka dan melangkah maju. Masing-masing memiliki mata yang tenang, temperamen yang jelas, dan rasa keuletan dan ketangguhan yang tak terlukiskan. Mengingatkan kerikil dicuci berkali-kali oleh sungai. Meskipun tepi dan sudutnya telah digiling, ia memiliki ketangguhan dan keuletan 10 kali dan 10 kali lipat melebihi kerikil biasa. Ada 54 orang di Ming Yutang, dan total 27 orang. Datang kali ini, setiap orang dibudidayakan oleh bimbingan dan kultivasi Tan Zhongyu yang cermat. Dari sedikit demi sedikit, mereka tumbuh sedikit demi sedikit hingga sekarang, dan masing-masing dari mereka adalah Grand Master dan Top Master di dunia besar. Mereka memiliki keyakinan mutlak untuk menghadapi badai apapun. Dari kemunculan Lu Sheng hingga momentum padat semua orang di Ming Yutang, hanya beberapa menit saja. Di pulau kecil, pagar batu giok yang kokoh telah muncul. Apakah kamu percaya diri? Menghadapi semua ini, Lu Sheng menggerakkan sudut mulutnya, menimbulkan lengkungan sedikit ke atas. Sedikit. Detik berikutnya, dia menginjak permukaan ombak dan melangkah menuju kerumunan. Senang datang. Wajah Xing Yuji tetap tidak berubah, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dan dia bergegas menyapa Lu Sheng begitu tubuhnya bergerak. Xing Yutai mengangkat tangannya, dan ki putih setebal timah dan merkuri menempel di lengannya, seperti tombak tajam yang menjulang ke langit. Menusuk Lu Sheng dengan ganas. Lu Sheng bahkan tidak melihatnya, dia hanya menamparnya dengan telapak tangannya. Telapak tangan memecah angin, mengeluarkan sedikit turbulensi di udara. Tanpa mewah, itu bertabrakan dengan lengan Xing Yuti. Tidak ada kelonggaran. Klep-klep-klep. Suara retakan tulang yang tajam terdengar, dan senjata besar itu pecah sedikit demi sedikit. Telapak tangan yang putih dan bersih menghancurkan yang kering dan menarik yang busuk, dan berjalan jauh,
menyela lengan Xing Yuti dan mencetaknya di dadanya. Dada Xing Yuti dengan cepat penyok dan roboh. Kemudian seluruh orang itu terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan sepatah kata pun. Master Ming Yutang yang tertinggal di belakang Xing Yuti hendak bergerak. Melihat pemandangan ini, seluruh orang langsung terpana. Mereka telah membayangkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak pernah memikirkannya sama sekali. Yutang yang bermartabat pertama, orang pertama Tan Zhongyu, dan Sekte Super Top Xing Yuti akan terluka parah dan dikirim terbang begitu mudah di tangan pemuda tampan dan keterlaluan itu. Prosesnya seolah-olah pihak lain mengulurkan tangannya sesuka hati dan mematahkan tiang jerami yang tumbuh di pinggir jalan. Bagaimana itu bisa digambarkan sebagai kekuatan destruktif? Tapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk terkejut, Lu Sheng sudah bergegas ke kerumunan mereka. Hanya beberapa gerakan sederhana. Ini seperti gajah yang bergegas ke semak dandelion. Ledakan, angka terbang di mana-mana. Hanya dalam beberapa kedipan mata, garis pertahanan yang awalnya tidak dapat ditembus benar-benar runtuh dan menghilang. Hanya ada satu sosok yang berdiri sendirian di seluruh pulau. Pang Huaiyu berdiri di tempat, tubuhnya masih bersiap untuk menembak, dan seluruh tubuhnya tidak bereaksi. Lu Sheng memiliki sedikit kesan tentang wanita ini dan mengabaikannya. Siran menghampirinya, membungkuk dan mengambil beberapa kilogram kristal energi yang tersebar di tanah, dan memasukkannya ke dalam ransel di belakangnya. Selama proses tersebut, Pang Huaiyu tampak pulih dan ingin menghentikannya. Lu Sheng meliriknya dengan santai. Keduanya saling memandang. Ledakan, seolah tersambar petir, Pang Huaiyu langsung membeku di tempat. Mata Lu Sheng melintasi ruang dan waktu, dan pada suatu malam di akhir musim gugur, seseorang berdiri di bawah lampu jalan dan menyerahkan matanya setelah meninju Ji Dao Tong Kui Sing sampai mati. Lu Sheng pergi dengan cepat. Namun, Pang Huaiyu masih tercengang, dengan ekspresi bingung. Dan kaget di wajahnya. Penampilan ini, apakah itu dia? Bagaimana mungkin dia? Mustahil. Petik 2. Lu Sheng dengan cepat berlayar melalui laut, dan ketika dia bertemu seseorang, dia naik untuk mengambil kristal energi dan pergi. Ledakan, lapisan dentuman sonik yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk menjadi satu. Dan permukaan laut seperti meteorit tak terlihat berukuran super, memicu gelombang besar seperti tsunami. Lu Sheng perlahan menutup tinjunya. Di arah pukulannya, kawah gelombang raksasa sepanjang beberapa kilometer dan kedalaman ratusan meter muncul. Kekuatan tak terlihat melekat pada air laut, mencegah air laut mengalir kembali, dan tiba-tiba menahan tontonan kawah raksasa yang menakutkan ini. Selama 1 menit penuh, memalingkan pandangannya, seorang pria jangkung berambut coklat dengan tubuh kekar seperti beruang raksasa tingginya lebih dari 2 meter, dan tubuhnya bergetar seperti sekam. Apakah kamu ingin datang lagi? Lu Sheng bertanya dengan enteng. Pria besar itu gemetar dan menggelengkan kepalanya dengan panik. Kristal energi. Lu Sheng mengulurkan tangannya. Pria besar itu dengan cepat mengeluarkan tas kain kristal energi di tubuhnya dan menyerahkannya kepada Lu Sheng. Lu Sheng menimbang sekitar 1 kilogram kristal energi, dan wajahnya menunjukkan kepuasan. Tidak buruk, ayo pergi. Pria kekar itu berbalik dan berlari tanpa sepatah kata pun, begitu cepat hingga membentuk garis air putih di permukaan laut. Di tengah jalan, dia melihat ke belakang. Posisi di mana Lu Sheng meninju. Awalnya, ada temannya yang berdiri di sana. Setelah Lu Sheng meninju, rekannya seketika menguap. Miliknya, udara dingin mengalir ke tengkorak, menyebabkan rasa sakit di dahi dan mati. Rasa yang tak terbendung di kulit kepala. Semua kekuatan untuk menyusu habis, dan dalam sekejap, dia kabur tanpa bayangan. Lu Sheng menimbang hasil panennya saat ini, yang mungkin kurang dari 150 kilogram. Ini masih terlalu lambat. Lu Sheng merasa terlalu melelahkan untuk menemukan orang satu persatu. Lebih baik, biarkan mereka datang kepadaku. Dia memikirkannya dan merobek kain hitam yang terbungkus kristal energi. 150 kilogram kristal energi tersebar, sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan spiritualnya. Di bawah sinar matahari, ia memancarkan lebih banyak kecemerlangan daripada berlian. Kantung kristal energi yang dikeluarkan oleh konferensi memiliki fungsi untuk mengisolasi pita kristal energi dan mencegah gelang agar tidak terdeteksi.
Lu Sheng merobek sakunya, memperlihatkan kristal energi. Dalam sekejap, gelang di tangannya meledak menjadi cahaya putih kuat yang tak tertandingi. Lu Sheng mengira itu menyilaukan dan menghancurkannya secara langsung. Kemudian dewa tua itu berdiri di atas laut, menunggu dengan tenang. Di bawah deteksi kekuatan spiritualnya, banyak orang di berbagai arah di sekitarnya berhenti sejenak. Kemudian dia bergegas ke arahnya seperti orang gila. Ayo, ayo cepat. Lu Sheng meraih segenggam kristal energi dan tersenyum ketika mendengarkan suara itu jatuh dan bertabrakan. Aku tidak sabar. 5. Ribuan pulau suci, puluhan menara. Di depan setiap menara berdiri layar besar, yang menyiarkan gerakan orang-orang kuat di bawah komando martial science dari semua pihak. Ada juga layar besar di tengah dengan karusel acak di atasnya. Gambar-gambar yang dipantau oleh gelang yang dikenakan oleh setiap kontestan yang berpartisipasi dalam konferensi Grandmaster menggunakan teknologi khusus, dan semua gambar disajikan oleh penglihatan ketiga untuk efek tampilan terbaik, tapi tidak banyak orang yang benar-benar menontonnya. Proses pengumpulan kristal energi cukup membosankan, dan memainkan layar pemantauan hanya memainkan peran pengawasan simbolis. Tentu saja, ada juga kekhawatiran. Ubah, ganti untukku. Fiona berdiri di tepi menara pusat, dengan lantang menginstruksikan staf konferensi di bawah yang bertanggung jawab untuk mengendalikan layar. Martial Saint Chamberlain yang berambut perak itu tanpa ekspresi, perlahan menyesap secangkir teh hitam berkualitas tinggi, menutup mata terhadap perilaku putri kesayangannya. Orang lain secara alami tidak memiliki pendapat. Jadi layar lebar di tengah menara terus-menerus berganti di bawah komando Fiona. Tiba-tiba, sosok ramping dan proporsional dengan rambut coklat keriting muncul di gambar, seperti pemuda tampan yang keluar dari lukisan cat minyak. Klasik, mata Fiona berbinar dan dia berkata dengan keras, "Oke, hentikan, biarkan saja." Layar berhenti. Orang-orang yang melihat adegan ini di samping, Mei tahun 97, tidak bisa menahan nafas dalam hati. Tampaknya mutiara dunia ini benar-benar tertarik pada bocah cantik Huan Yin. Melihat Chamberlain yang agak dingin lagi, dia tidak bisa menahan tawa. Tapi sepertinya tidak mudah untuk melewati level Lord Chamberlain. Saat ini, Lin Wanwan, yang berdiri di samping Chao Sheng, tiba-tiba memanggil, menunjuk ke layar tengah dan berkata dengan heran, "Bukankah itu seseorang dari Ming Yutang?" Kata-kata Lin Wanwan menarik perhatian banyak orang. Satu demi satu, mereka melihat layar lebar di tengah. Benar saja, dalam perspektif gelang pemuda tampan dari Huan Yin, muncul sosok Xing Yuti dan lainnya di Ming Yutang. Mata terfokus pada menara tertentu. Di menara tinggi itu, duduk seorang pria parubaya mengenakan jubah bela diri putih, dengan mata seperti air es, dan ekspresi tenang. Salah satu dari 3 orang suci bela diri agung kerajaan naga, orang suci bela diri Mingyu Tan Zongyu. Jenderal Mingyu Wusheng yang cakap tampaknya berada di 10 besar konferensi terakhir, dan kekuatannya masih bagus. Ada Wusheng yang berkomentar, matanya tertuju pada pemuda tampan dengan rambut kastanya di tengah gambar, dan dia berkata sambil terkekeh, "Sangat menyenangkan untuk menonton sekarang." Ada juga ekspresi ketertarikan di wajah banyak orang suci bela diri. Bagi mereka yang berada di atas, plot yang menarik ini adalah hiburan yang sempurna. Ini seperti orang biasa yang duduk di depan TV, berdiskusi dan mengomentari para pemain dari kedua sisi sebelum pertandingan dimulai. Ini sangat umum. Saya bertemu Xing Yuti 10 tahun yang lalu, dan kekuatannya sedikit lebih rendah dari Pavilion Tang, tetapi bakat dan spiritualitasnya bahkan lebih besar. Sekarang, Tang Ge mungkin bukan lawannya. Di luar martial Saint Lin Zhengyue, matanya tertuju pada Xing Yuti di gambar. Dengan sedikit apresiasi yang tidak terselubung di matanya, Lin Wanwan sedikit terkejut. Tang Ge adalah pemimpin Majelis Umum Sejong dari Beyond Martial Arts Hall. Dan juga murid utama Lin Zhengyue. Usianya hampir 100 tahun, dan dia tidak ada duanya di antara banyak murid di Beyond Martial Arts Hall. Tapi sekarang, Lin Zhengyue benar-benar menilai bahwa Pavilion Tang lebih rendah dari Xing Yuji, yang di luar dugaannya. Ayah, apakah Xing Yuti benar-benar kuat? Bagaimanapun, murid Tan Zongyu yang paling berharga, dia memperlakukannya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Jika suatu hari, Xing Yuti tiba-tiba menembus level ke-9,
saya tidak akan terlalu terkejut. Lin Zhengyue berkata dengan ringan, saya tidak tahu banyak tentang kekuatan bocah Huanyin itu, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia berada di level Xing Yuti. Dia menghadapi pasukan Ming Yutang sendirian, dan diperkirakan dia akan sial. Penilaian Wu Sheng lainnya tentang situasi ini mirip dengan penilaian Lin Zhengyue, karena tidak peduli dari sudut pandang mana, kerugian masa muda Huan Yin Junmei terlalu jelas. Fiona dari menara di tengah mendengar kata-kata ini di telinganya, wajahnya yang cantik sedikit menegang, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam komentar semua orang, pemuda tampan berambut kastanya dan semua orang di Ming Yutang dalam gambar segera menemukan segalanya. Tanpa kecelakaan apapun, pertempuran pecah. Xing Yuji melakukan tembakan pertama, lalu, engah, Lin Wanwan memuntahkan teh yang baru saja dia minum dari mulutnya. Gerakan Lin Zhengyue mengambil sepotong kue dan memasukkannya ke dalam mulutnya tiba-tiba berhenti. Di banyak menara, pergerakan semua pembangkit tenaga tingkat Martial Sein yang memperhatikan pertempuran ini juga dibekukan dalam berbagai tingkatan. Bahkan mata Tan Zhongyu, yang ekspresinya tetap tidak berubah selama ribuan tahun, sedikit berfluktuasi. Pertempuran yang dimainkan di layar berakhir dalam waktu yang sangat singkat, seolah-olah pedang tajam telah menembus tahu. Dalam beberapa detik, ujung pedang yang tajam masih ada, dan tahu berserakan menjadi terak. Pemuda tampan dengan rambut kastanya adalah pedang tajam itu. Tak seorang pun di Ming Yutang, termasuk Xing Yuti, bahkan bisa memegang satu gerakan di tangannya. Dia baru saja berguling. Yang terakhir semuanya jatuh ke tanah. Ayah, apakah ini yang kamu katakan adalah orang pertama di Ming Yutang? Xing Yuti, yang kekuatannya melampaui kakak laki-laki Tang Ge dan dapat menembus tingkat ke-9, Lin Wanwan menyeka noda air di sekitar mulutnya dan bertanya pada Lin Zhengyue dengan mata terbelalak. Petik 2, ada sedikit rasa malu di wajah Lin Zhengyue, tetapi dengan cepat kembali normal, menatap pemuda berambut kastanya di foto itu, dengan serius. Saya melewatkan sasaran, anak di atas ring ini sangat kuat, sangat kuat. Jelas bahwa Lin Zhengyue bukan satu-satunya yang salah. Sebaliknya, Fiona di menara di tengah mengendurkan wajahnya yang cantik. Sedikit kecemerlangan di matanya yang indah, dan menoleh ke Cumberland. Paruh baya berambut perak di belakangnya dan berkata, apakah kamu melihatnya? Ayah, saya tidak pernah menjadi orang yang hanya bisa disalahgunakan. Wanita superficial tertarik dengan penampilan Cumberland tidak menyelesaikan kalimatnya, hanya meminum tehnya dengan ringan. Hasil tak terduga ini mengejutkan banyak orang dan secara bertahap menaruh lebih banyak perhatian pada layar lebar pusat. Kemudian, pemuda berambut kastanya di layar membawa lebih banyak kejutan. Dan kejutan untuk semua orang. Dia berjalan di laut, tidak peduli kekuatan apapun, siapapun yang dia temui. Semua memiliki beberapa trik untuk menyelesaikan pertempuran, baik membunuh atau melukai, ambil kristal energi dan pergi. Seperti seorang raja yang berlari kencang di laut, kemanapun dia pergi, tidak peduli seberapa memberontak ombaknya, berlutut dan menyerah. Kejutan dan keheranan di wajah para Martial Saint tingkat 9 menjadi semakin intens, sementara kecemerlangan di mata Fiona, yang terletak di menara pusat, menjadi semakin makmur. Dia memiliki senyum di wajahnya, dan hampir setiap kali pertempuran dalam gambar berakhir, dia melihat kembali ke Cumberland. Seolah-olah menyatakan sesuatu, ada sentuhan kebanggaan terbang di antara kedua alisnya. Tiba-tiba, pemuda dalam gambar itu berhenti. Dia melepas paket kristal energi di punggungnya, dan merobeknya dengan keras, menabrak. Sejumlah besar pecahan berlian berkilauan di bawah sinar matahari jatuh satu demi satu. Gelang di tangan pemuda itu meledak menjadi cahaya putih yang menyilaukan, dan dihancurkan oleh pemuda itu di detik berikutnya. Layar berwarna hitam. Apa yang akan dia lakukan? Semua orang terkejut, tapi perpecahan di sisa layar memberi mereka jawabannya. Saya melihat satu persatu tampilan, gelang di tangan Grandmaster yang berpartisipasi semuanya meledak dengan cahaya putih yang kuat, ekspresi mereka terkejut dan kemudian berubah menjadi ekstasi. Kiki lari ke arah tertentu. Dia mencoba menarik semua orang. Ada pembangkit tenaga listrik tingkat Martial Saint yang perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan nada yang tidak bisa dijelaskan.
Bocah dari Huan Yin ini, dia ingin menjadi satu-satunya raja di pertemuan Sejong ini. Bersenandung ekspresi semua orang di lapangan sedikit terguncang. Di menara di tengah, Fiona dengan rambut panjang sebiru gelombang kristal bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan di matanya. Dengan kilau di wajahnya, dadanya terangkat, dia menoleh ke Cumberland yang sunyi dan berseru, "Ayah, aku telah mengambil keputusan. Pria ini adalah pasangan hidup impianku." Petik 2. Ledakan. Di permukaan laut di kejauhan, gelombang putih bergulung muncul, lalu mendekat dengan cepat. Kemudian di arah lain, gelombang putih yang sama muncul. Cara ketiga, cara keempat. Dengan Lu Sheng sebagai pusatnya, garis air putih muncul ke segala arah. Sesosok muncul di setiap gelombang putih. Jika Anda melihat ke bawah dari ketinggian, Anda akan melihat bahwa Lu Sheng tampaknya dikelilingi oleh sekelompok orang. Orang-orang ini dengan cepat mendekati Lu Sheng, dan sekilas mereka melihat sejumlah besar kristal energi yang dengan santai disebarkan Lu Sheng. Di depannya, 150 kilogram penuh. Bocah bercincin itulah yang disukai oleh Miss Fiona. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak kristal energi? Dia sengaja membawa kita ke sini. Gila, sepasang mata berapi-api penuh keterkejutan, kecemburuan, dan keserakahan berkumpul di Lu Sheng, berlama-lama di kristal energi. Lu Sheng berdiri dari permukaan laut dengan ekspresi tenang. Bahkan 2.3 agak santai dan malas. Matanya menyapu wajah-wajah di sekitarnya. Dia melihat orang-orang yang melampaui aula seni bela diri, beberapa pedang abadi di militer, serta berbagai kekuatan, pemain master hebat dari berbagai negara. Lu Sheng menginjak kristal energi di depannya dan menginjak suara merayap. Ada cahaya aneh dan menarik di matanya, dan senyum lebar di wajahnya. "Tantang aku, kalahkan aku, bunuh aku." Kristal energi ini, Lu Sheng mengangkat kaki kanannya, dan sejumlah besar kristal energi terbang dan bertabrakan. "Ini semua milikmu." Suara itu jatuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Di permukaan laut, momentum naik ke langit, dan banyak sosok bergegas menuju Lu Sheng dari segala arah. Seperti panah pemecah air yang datang dari berbagai arah, hanya ada satu tujuan yang sama, Lu Sheng. Lu Sheng, yang dikunci oleh niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tidak melihat gelombang di matanya. Dia perlahan menggerakkan otot dan tulangnya dengan santai, dan berkata dengan lembut pada dirinya sendiri. Pemanasan terakhir dimulai. Detik berikutnya, ledakan, laut runtuh dan tsunami dimulai. Yang pertama muncul di depan Lu Sheng adalah dua pria berambut coklat pendek yang berdiri tegak dan kokoh seperti pedang. Adalah kembar. Setiap kekuatan ini harus. Sudahlah, Lu Sheng terlalu malas untuk menilai kekuatan mereka. Juga sama sekali tidak perlu. Dia menamparnya dengan satu tangan. Udara di depan mereka segera menunjukkan jejak yang sangat terdistorsi, dan kemudian ekspresi wajah kedua saudara kembar besar itu mulai menjadi menakutkan, dan permukaan laut di bawah kaki mereka dan di belakang mereka tiba-tiba runtuh. Telapak tangan Lu Sheng masih berjarak lebih dari 10 meter dari mereka, dan kekuatan tak terlihat memenuhi telapak tangannya telah meledakkan keduanya. Sungguh medan kekuatan yang besar. Seni bela diri apa? 100 seni bela diri yang halus. Dengan 278 sel abadi, mereka semua dihancurkan. Dan dihancurkan dalam satu pertemuan. Lu Sheng tidak membutuhkan gerakan sama sekali, dan dia tidak perlu menggunakan keterampilan Grandmaster, keterampilan seni bela diri. Angkat saja tangan dan kakimu. Ki murni dan kekuatan darah membentuk cakram gerindra besar yang tak terlihat tapi nyata di sekelilingnya. Selama pergerakan, lingkungan penuh dengan potongan-potongan. Pukul telur dengan batu. Tapi begitu, di bawah tahta suci kerajaan Elang, dua bersaudara setajam silet yang menempati peringkat 5 besar di konferensi Sejong terakhir ditendang keluar bahkan tanpa menyentuh anak ini. Mereka yang sedikit lebih lambat melihat dua sosok yang dipukul terbalik. Seperti bola meriam, pupil mata mereka tiba-tiba menyusut, dan ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Tiba-tiba mereka merasa ada yang tidak beres. Tapi sekarang sepertinya sudah terlambat. Sein Lu 12 menyatukan kedua telapak tangannya menjadi pisau. Dia ingin menebas secara horizontal, tetapi setelah memikirkannya, dia berubah pikiran dan mengubahnya menjadi sapuan.
Cincin pisau emas tebal muncul di udara. Tidak ada bagian depan, tapi sangat tebal. Cong, cincin pisau menyebar, dan beberapa pembangkit tenaga sekte teratas bergegas di depan tanpa sadar meledak dengan aura dan medan kekuatan. Seluruh tubuh, tapi di depan cincin pisau emas, bahkan tidak ada gelembung. Dihancurkan secara langsung. Ledakan, retak ketukan, ada bekas luka horizontal di dada, dan organ dalamnya pecah. Sosok-sosok yang tidak bisa dihindari satu persatu terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat dari saat mereka datang. Seperti sedotan yang tersapu oleh tongkat. Orang-orang lainnya akhirnya menghentikan tubuh mereka, dan wajah mereka mulai menunjukkan ekspresi ngeri. Bergegas tercepat hampir selalu yang terkuat. Dan orang-orang ini tidak dapat melakukan satu gerakan pun di tangan Lu Sheng. Mereka naik. Bukankah hasilnya lebih tragis? Awalnya, Lu Sheng adalah orang gila yang bodoh dan sombong ketika dia melihat Lu Sheng mengeluarkan 100 kg kristal energi untuk menarik musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Baru sekarang paham, ini benar-benar jebakan. Domba gemuk macam apa ini? Ini api. Api yang menyala-nyala, menunggu sekelompok orang tak berotak mereka terjun dan membuat suara terbakar yang garing. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Di luar aula seni bela diri, Dong Zhengyi, yang bergegas dengan kakak senior, terkemuka, menatap kosong ke arah Lu Sheng di kejauhan, dan mengeluarkan suara yang tidak bisa dipercaya di mulutnya. Musuh yang kuat, tak terkalahkan. Tang Ge, murid tertua Beyond Wu Sheng yang memimpin tim, mencengkeram bahunya dan mendesak dengan panik. Saudara muda Dong, ayo pergi. Ayo pergi. Ini adalah pertama kalinya Dong Zhengyi mendengar kepanikan dan kebingungan semacam ini dari mulut Tang Ge. Kulit kepalanya mati rasa, dan dia berbalik untuk pergi. Orang baik, anak ini adalah monster. Di pihak militer, ketiga pedang muda yang mengancam itu juga ketakutan saat ini. Mereka bertindak lebih tegas dan mundur lebih cepat. Ada begitu banyak orang di sini. Adegan dramatis terjadi. Sebelum mereka berebut satu sama lain, panah air gelombang putih yang menukik ke tengah sanktuari Lu, sekarang panik dan melarikan diri ke segala arah. Hubungan antara dua gambar sebelum dan sesudahnya benar-benar lucu. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang bisa menertawakan pemandangan atau banyak pusat kekuatan martial Sein di depan layar tampilan. Di mata mereka, pada saat ini, Lu Sheng tampak berubah menjadi gelombang laut biru tua. Setinggi 100 meter, menderu, berguling, mendorong. Saya ingin melahap dan menenggelamkan semua yang ada di sekitar saya. Pemaksaan setingkat tsunami, teror yang mencekik. Di depan bencana alam, tenaga manusia tidak dapat dihentikan, dan satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Disayangkan, bahkan jika mereka lari, mereka tidak bisa berlari lebih cepat dari Lu Sheng. Sosok Lu Sheng berkedip, dan dia sudah muncul di belakang beberapa pembangkit tenaga listrik barat dengan pakaian perang. Tanpa menunggu ekspresi ekstra di wajah mereka, Lu Sheng membelai mereka. Retak ketukan, punggung ketiganya langsung roboh, tulang punggungnya patah, dan jatuh ke laut. Untuk pembangkit tenaga tingkat sekte, patah tulang belakang bukanlah cedera serius, tetapi cukup bagi mereka untuk kehilangan keefektifan tempur. Mereka dalam waktu singkat, nafas berikutnya datang di samping gelombang orang yang melarikan diri. Tembakan meremehkan yang sama, hasil yang sama. Bagaimana Lu Sheng bisa dengan mudah melepaskan mangsa yang telah dia tarik dengan susah payah? Wilayah laut dengan radius 100 km tampaknya menjadi wilayah kekuasaan Lu Sheng. Tidak butuh beberapa napas waktu baginya untuk pergi kemanapun. Garis putih pelarian di laut dengan cepat berkurang. Di luar aula seni bela diri, Tang Ge khawatir dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Dong Zhengyi dan pemuda lain di sampingnya, jika dia menyusul nanti, saya akan mencoba yang terbaik untuk menahannya. Kalian berdua bisa membawa ledakan. Sebelum Tang Ge selesai berbicara, dia tiba-tiba dipukul dengan keras, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh ke dasar laut seperti batu. Dua Dong Zhengyi di sebelah mereka tampak tercekik. Kemudian pupilnya menyusut dengan ganas, dan tubuh tinggi dan lurus dari kecantikan tampan terpantul di matanya. Tahan aku, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Lin Zhengyue, sikap Lu Sheng biasa saja, berdiri di depan Dong Zhengyi dan mereka berdua. Murid kedua Dong Zhengyi dan Lin Zhengyue di sampingnya merasakan
Embusan angin dingin naik dengan gila-gilaan dari tulang ekor, dan langsung menyebar ke seluruh tubuh. Tubuh gemetar tak terkendali, yang merupakan reaksi naluriah yang paling primitif. Tidak peduli seberapa kuat seni bela diri itu tidak dapat dihentikan. Ledakan, Lu Sheng membanting pemuda di samping Dong Zhengyi ke laut dengan satu telapak tangan, dan matanya menyapu tubuh Dong Zhengyi dengan ringan. Tanpa melakukan apa-apa, dia mengambil tas kain kristal energi di pinggangnya dan pergi. Semua pembangkit tenaga listrik yang telah dikirim terbang oleh Lu Sheng sebelumnya memiliki tas kain kristal energi yang dikumpulkan olehnya. Lu Sheng melihat sekeliling dan melihat bahwa hanya beberapa pisau tua dari militer yang masih kabur di permukaan laut, jadi dia berhenti. Dia mengguncang tubuhnya dan kembali ke posisi semula lagi. Ratusan kantong kain hitam robek pada saat bersamaan di bawah aksi kekuatan mental, menabrak. Sejumlah besar kristal energi mengalir dan berguling dan berkumpul bersama. Lu Sheng secara kasar memperkirakan setidaknya ada 300 kilogram. Hampir sampai, pemanasan selesai, saatnya untuk kembali. Lu Sheng menyipitkan matanya dan melihat ke arah Pulau Qiansheng. Menginjak Haibo dan perlahan berjalan ke sana. Setiap langkah yang dia ambil, semangat juangnya menyulut suatu titik. Belum pernah terjadi sebelumnya. Perang besar, sangat menantikannya. Aku baik-baik saja. Dong Zhengyi perlahan pulih dari kesurupannya. Dia sudah siap untuk terjun ke laut seperti saudara senior dan senior kedua. Alhasil, pemuda tampan yang bak tsunami bencana alam itu melepaskannya. Seenaknya, Dong Zhengyi tidak bisa memahaminya, tapi itu hal yang baik kiri dan kanan. Setelah melambat, masih ada gelombang keterkejutan dan kepanikan yang keluar dari hati saya. Mengerikan. Sulit membayangkan monster seperti itu masih ada di alam besar tingkat 8. Sulit untuk memahami bahwa dia bahkan tidak berada di tingkat ke-9. Tetapi membunuh sekte teratas seperti membunuh ayam dan anjing. Hampir sebanding dengan Lu Sheng. Dong Zhengyi hanya bisa memikirkan Lu Sheng, pelaku kejahatan yang menghancurkan dunia yang dapat membunuh Wu Sheng dalam kesulitan. Memikirkannya sekarang, betapa konyolnya gagasan 413 yang aku coba-coba. Untuk membuktikan ketidakterkalahkannya sejak awal, ada terlalu banyak orang di dunia ini yang 10 atau bahkan 100 kali lebih baik dariku. Dong Zhengyi melihat ke cakrawala laut di kejauhan, dan bergumam, sayang sekali Lu Sheng tidak datang, kalau tidak dia tidak akan bisa begitu sombong. Penjahat itu sangat bangga pada dirinya sendiri. Hei, saudara muda timur, panggilan lemah datang dari bawah. Dong Zhengyi menunduk dan melihat kedua kakak laki-lakinya terbaring lemah di laut. Sial, aku lupa. Dong Zhengyi baru ingat ini, dan bergegas mendekat. Kakak senior, kakak kedua, jangan khawatir, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Hilang. Sepertinya itu tidak terjadi setelahnya. Ketiga pejabat militer itu dengan hati-hati memeriksa di belakang mereka. Beberapa kali untuk memastikan bahwa krisis telah berakhir. Kemudian, mereka menghela napas lega dan berhenti. Sekelompok orang, tua dan muda, semuanya memiliki ketakutan yang tersisa. Dan ekspresi yang sangat terkejut di wajah mereka. Tidak terbayangkan monster mengerikan seperti itu muncul di barat. Jika saja Lu Sheng, dewa masa depan tentara kita, ada di sini, dia mungkin tidak dapat bersaing dengannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Seorang bos militer melebarkan matanya dan memarahi dengan keras, Dewa. Masa depan militer kita ada di sini, dan memperlakukan orang ini seperti memukul seekor anjing. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia akan menjadi sombong di depan kita, dan dia berani memprovokasi Wu Sheng. Juga, setelah berdiskusi sebentar, para lelaki tua itu membual bahwa mereka merindukan Lu Sheng dan mengungkapkan beberapa penyesalan, tetapi juga merasa bahwa rencana perampokan yang dibuat sebelumnya terlalu berisiko. Jadi dengan suara bulat diputuskan untuk segera kembali ke Pulau Qiansheng. Ngomong-ngomong, kita memiliki banyak kristal energi di tangan kita. Sekarang, dibandingkan dengan mereka yang telah dirampok, mereka cukup banyak. Semoga beruntung, semua orang dipukuli, dan kami melarikan diri. Keberuntungan militer kita melonjak, dan setiap kesialan berubah menjadi keberuntungan. Ini adalah tren yang tak terhindarkan. Haha. Pada saat yang sama, banyak orang kuat di Pulau Qiansheng juga kaget dan terkejut. Harold, apakah ini benar-benar keponakanmu?
Ada seorang bijak yang sangat terkejut dan bertanya kepada Huan Yin Harold. Di sebuah menara tinggi, banyak orang memiliki keraguan yang sama. Sejauh ini, kekuatan yang diperlihatkan pemuda tampan asal Huan Yin ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Dia tampaknya telah menciptakan sebuah dunia. Jelas kurang dari tingkat ke-9, tetapi dapat memiliki dominasi hampir mutlak di tingkat ke-8. Itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai jenius dalam arti biasa. Ini adalah anak kebanggaan yang lahir di suatu era, dan kemungkinan besar dia akan berdiri bahu-membahu denganku di masa depan. Wu Sheng, yang memiliki posisi netral, berkomentar dengan adil. Itu juga diakui oleh beberapa Wu Sheng. Sulit membayangkan gen ini sebenarnya berasal dari keluarga Harold. Ada yin dan yang dari Wu Sheng yang membuat lelucon dingin, menyebabkan banyak tawa. Tapi lebih dari itu adalah kecemburuan. Dengan generasi yang lebih muda mewakili Huan Yin, kali ini Huan Yin akan mengantarkan panen raya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum lagi, pemuda dalam foto itu juga disukai oleh putri satu-satunya Chamberlain, dan sikap Chamberlain yang sebelumnya tidak optimis juga sedikit longgar saat ini. Jika ini benar-benar bisa dilakukan, status Harold di lingkaran seni bela diri global pasti akan naik, dan manfaatnya terlalu besar. Tapi anehnya, apakah itu ejekan atau iri hati, Harold tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Ekspresinya agak aneh, sedikit tak berdaya. Apakah kamu melihatnya, ayah? Fiona adalah yang paling bahagia di ruangan itu, bangga dengan penglihatannya yang luar biasa. Ini adalah seorang jenius yang mungkin setara denganmu di masa depan. Apa lagi yang membuatmu tidak puas? Martial Saint Chamberlain yang berambut perak meletakkan cangkir porselen di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, karakternya masih harus diselidiki. Meski sikap Chamberlain masih dingin, namun jelas sudah banyak berubah. Kamu benar tentang ayahku. Fiona tersenyum cerah, seperti ratu yang menang. Di sisi lain, ayah dan putri Lin Zhengyue dan Lin Wanwan juga berbicara dengan suara rendah. Kakak senior bahkan tidak berjalan melewati tangannya, dia benar-benar melepaskan kakak senior dong. Ekspresi Lin Wanwan sangat kaya, dia terkejut dari waktu ke waktu, dan dia terlihat sangat imut. Dengan banyak desahan di wajah Lin Zhengyue, dia berkata, saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, sangat sulit membayangkan ada orang jenius setingkat ini di dunia. Tapi memikirkan yang itu, Lin Zhengyue berhenti sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, waktu berjalan terlalu cepat, dan semua jenis pelaku kejahatan yang melampaui kognisi dan melanggar aturan bermunculan satu demi satu. Aku benar-benar tua. Mata Lin Wanwan berbinar. Ayah, apakah kamu berbicara tentang Lu Sheng? Tanda tanya tanda seru petik 2. Siapa lagi kalau bukan Lu Sheng? Omong-omong, Lu Sheng bahkan lebih dibesar-besarkan darinya. Dia hampir membunuh seorang martial saint di usia 20-an. Sayang sekali saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika tidak, akan jauh lebih mengejutkan daripada pemandangan saat ini. Petik 2. Ekspresi Lin Zhengyue sedikit menyesal. Lin Wanwan melirik ke satu arah dan berkata dengan suara rendah, ayah, aku mendengar bahwa Lu Sheng pernah disukai oleh Mingyu Sheng sebelumnya, dan hampir ditutup. Apakah itu benar atau salah? Lin Zhengyue tidak bisa menahan tawa, melirik seorang pria parubaya berjubah putih dengan wajah tanpa ekspresi di menara di sebelahnya, dan berkata dengan lembut, Tan Zhongyu dikenal sebagai Mingyu Martial Saint. Dia telah menemukan banyak batu giok kasar dalam hidupnya, tetapi satu-satunya yang hilang adalah batu giok Lu Sheng yang tak tertandingi. Saya kira dia mungkin menyesali isi perutnya sejak lama. Pria parubaya berjubah putih di menara di kejauhan sepertinya merasakan sesuatu, dan melihat ke arah sini dengan tenang. Lin Zhengyue buru-buru memalingkan wajahnya, dan menarik Lin Wanwan untuk fokus ke depan. Saat ini, tahap pertama konferensi Sejong hampir berakhir. Semua pembangkit tenaga yang berpartisipasi dalam pengumpulan kristal energi kembali satu demi satu. Beberapa dalam kondisi normal, sementara yang lain pucat, terluka, dan pincang saat berjalan. Ada banyak lagi yang terakhir. Kemudian orang-orang di konferensi mulai menghitung berat kristal energi yang dikumpulkan oleh setiap orang dan menghitung skornya. Tahap ini juga yang paling diperhatikan oleh para santo bela diri. Angka-angka di sekitar 20 menara semuanya memperhatikan hasil statistik.
Segera, berat kristal energi yang dikumpulkan oleh lebih dari 90% kontestan. Dihitung 132 kg. Berat ini hanya sekitar sepertiga dari yang sebelumnya. Tapi martial science di lebih dari 20 menara tidak terkejut. Karena mereka tahu bahwa kepala besar yang sebenarnya. Semuanya ada pada pemuda, raja, itu. Tetapi ketika sebagian besar kontestan telah tiba, sosok yang dinantikan. Semua orang tidak muncul. Bocah itu menghancurkan gelangnya, bukankah seharusnya dia melarikan diri? Wu Sheng mengerutkan kening dan membuka mulutnya. Harold, orang-orang yang kamu bawa, jika hal seperti itu terjadi, kamu harus bertanggung jawab. Mata para santo bela diri tertuju pada Harold. Harold juga tiba-tiba menjadi gugup. Ayolah, hal semacam ini benar-benar tidak akurat. Yang lain mengira Lu Sheng adalah keponakannya, tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia adalah naga yang bahkan tidak bisa diprovokasi. Kuncinya mudah, semua orang tidak tahu identitas aslinya, dan tidak ada beban untuk dijalankan. Ketika saatnya tiba untuk melempar pot ke arahnya, lebih dari 20 orang suci bela diri di lapangan tidak perlu mencabik-cabiknya. Semakin Harold memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu mungkin, dan jantung tingkat martial Sein panik. Saat dia hendak berdiri dan mengekspresikan dirinya untuk mencarinya, seseorang berbicara, yang akan datang. Banyak orang melihat ke kejauhan. Saya melihat sosok menginjak ombak di permukaan laut. Dalam sekejap mata, dia berjalan ke Pulau Qiansheng. Rambut merah marun, fitur wajah yang halus dan tampan, apapun situasinya. Dia dapat mempertahankan kepercayaan diri yang kuat dengan tenang. Bukan siapa pemuda yang membuat mereka menyebutkannya berulang kali. Melihat sosok ini muncul, Harold segera meletakkan hatinya yang menjuntai. Dan menghela nafas lega, Lu Sheng berjalan ke arena, dan kemanapun dia pergi, orang-orang di sekitarnya menyingkir dan mengambil inisiatif untuk memberi jalan. Hampir semua orang memandangnya dengan gugup dan ketakutan di mata mereka. Untuk binatang buas dan domba, aura yang kuat dari kembalinya Tuan Fiona berlari ke tepi menara pusat, berbaring di jendela pagar, menatap Lu Sheng dengan gembira, dan melambai padanya. Lu Sheng Chong tersenyum pada Fiona, lalu berjalan ke tengah venue. Lepaskan paket hitam yang menonjol di bagian belakang, buka, dan buang. Momen, menabrak, sejumlah besar kristal energi mengalir ke tanah, membentuk bukit langsung di tanah. Murid semua orang menyusut dengan ganas, dengan ekspresi terkejut dan khawatir di wajah mereka. Bahkan orang-orang suci di lebih dari 20 menara tidak bisa menahan diri untuk sedikit condong ke depan, mencoba untuk melihat dengan jelas. Mereka hanya tahu bahwa Lu Sheng memiliki banyak kristal energi di tangannya, tetapi mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak. Berat di tangan Guang Lu Sheng diperkirakan mampu melampaui jumlah total kristal energi di masa lalu. Hasil penimbangan terakhir keluar, 345 kg. Miliknya. Ada desahan lega di lapangan. Di lebih dari 20 menara, Wu Sheng mau tidak mau berdiri dengan senyum di wajahnya. Bahkan Martial Saint Chamberlain yang berambut perak juga tergerak, bangkit, dan berjalan ke tepi menara, di samping Fiona, menatap Lu Sheng dengan merendahkan. Sepertinya dia ingin melihat baik-baik pemuda luar biasa ini yang mungkin akan menjadi menantu Chamberlain di masa depan. Jumlah total kristal energi yang dikumpulkan kali ini mencapai hampir 500 kilogram yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang melebihi yang sebelumnya lebih dari 100 kilogram. Ini juga berarti bahwa bagian kristal energi yang didapat Wu Sheng kali ini akan jauh melebihi yang sebelumnya. Ini adalah hal yang baik. Petik 2. Anak muda, keunggulanmu terlihat jelas bagi semua orang. Wu Sheng yang berambut perak memandang Lu Sheng dengan sedikit kekaguman di matanya, dan berkata, kemenangan dan kemuliaan terakhir pasti akan menjadi milikmu, beritahu aku namamu, kamu memenuhi syarat untuk diingat oleh semua orang yang hadir. Fiona dengan penuh semangat menatap Lu Sheng di bawah kegembiraannya. Melampaui kata-kata, dia sekarang memiliki harapan membara bahwa dia ingin berbicara kepada semua orang. Ya, orang ini, dia adalah pria yang aku suka Fiona, dan hanya dia yang memenuhi syarat untuk mengambil mutiara yang mempesona di mahkotaku. Semua orang di lapangan memandang Lu Sheng dengan mata iri atau bahkan cemburu. Bisa mendapatkan pujian pribadi dari Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Dunia.
Ketua Aliansi Seni Bela Diri Barat, dan Santo Seni Bela Diri Cumberland. Pemuda dari Huanyin ini, setelah Sejong kali ini, pasti akan naik ke langit dan membuat sensasi di seluruh dunia. Prestise, bunga, cahaya. Saat ini, mata semua orang terfokus pada Lu Sheng. Lu Sheng seperti lingkaran cahaya, dan sikapnya yang sudah menarik. Perhatian menjadi semakin mempesona. Dia tiba-tiba menjadi pusat adegan, protagonis majelis. Dan Lu Sheng memang memiliki kualifikasi seperti itu. Karena penghargaan dari Wu Sheng Campbell Kians Lan yang berambut perak, dan perhatian semua orang, dia tidak terburu nafsu dan bangga, tetapi sopan dan rendah hati seperti pria yang sempurna. Dia menjawab dengan sopan ke Cumberland. Martial Sein berambut perak yang terhormat, sebelum saya memberitahu Anda nama saya masih memiliki pertanyaan kecil, dan saya ingin mendapat jawaban dari semua orang dewasa yang hadir. Tidak tahu apakah Anda bisa. Petik 2. Oh, wajah Cumberland menunjukkan sedikit keingintahuan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk sambil tersenyum. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada mereka. Terima kasih Tuan yang baik hati. Lu Sheng menahan mati rasa dan mual, meniru nada suara Cumberland, dan menatap sosok-sosok di menara. Matanya menyapu ke arah Cumberland yang mengagumi, ke arah Fiona yang tersenyum, ke arah Harold yang tampak aneh, ke arah Beyond Martial Sein. Lin Zhengyue, ke arah Tan Zhongyu. Sapu semua orang di menara. Kemudian, buka mulut Anda dengan tenang. Pertanyaan kecilku adalah, kalian orang dewasa sangat boros, kenapa kamu juga bisa berdiri di menara tinggi dan menyebut dirimu orang suci? Kata-kata Lu Sheng jatuh. Dalam sekejap, kerumunan itu penuh dengan orang, ekspresi, dan tindakan. Semua diperbaiki. Apa katamu? Sein Cumberland yang berambut perak bertanya-tanya apakah dia salah. Dengar, Lu Sheng tersenyum tipis, lalu, selangkah demi selangkah ke langit, buka tanganmu. Penyamaran di tubuhnya meleleh secepat lilin, memperlihatkan penampilan aslinya di bawah. Rambut coklat agak keriting menjadi lurus, fitur wajah berubah, dan bentuk tubuh juga sedikit berubah. Setelah beberapa napas pendek, tubuh sempurna seperti ciptaan Tuhan muncul di depan semua orang. Itu wajah orang Oriental. Dalam sekejap, di atas dan di bawah menara, mata banyak orang tiba-tiba membelalak, dan wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Ternyata, itu dia, serangkaian mata yang sangat terkejut bertemu pada Lu Sheng, dan Lu Sheng menutup telinga. Dia menarik napas sedikit, dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan melonjak keluar dari tubuhnya. Pegangan 5 jari, ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, 30 menara di lapangan meledak terbuka, dan runtuh. Dari bawah, langkah pertama adalah menghancurkan menara. Lu Sheng berbisik pada dirinya sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam asap dan debu yang mengepul dari runtuhnya menara, aura perkasa yang menghubungkan langit dan bumi tiba-tiba muncul. Sinar cahaya menyatu, dan garis besar raksasa dihasilkan. Sein Cumberland yang berambut perak melangkah keluar dari debu. Wajahnya yang tampan penuh dengan kesuraman dan ketegasan. Kamu siapa? Sudut mulut Lu Sheng naik sedikit, dan matanya berdenyut dengan niat bertarung yang berapi-api. Tubuhnya menegang seperti busur besar, lalu rileks. Terburu-buru seperti cahaya melampaui anak panah. Di bawah tatapan tertegun dan tertegun Fiona, sebuah pukulan menghantam pipi Cumberland dengan keras, membuatnya terbang menjauh. Kalahkan aku akan memberitahumu. Ledakan. Kedua sosok itu tidak memasuki Pulau Qiansheng, 350 dari pandangan semua orang. Namun segera, semburan api menyembur ke langit, bangunan dengan bentuk yang sangat indah dengan cepat runtuh, dan deretan pohon tropis tumbang. Kedua sosok itu kembali ke pandangan semua orang, bertarung bersama. Petak besar langit dan bumi di Pulau Qiansheng diaduk, tetapi mereka terus-menerus tersebar sebelum dipadatkan. Sesosok dihancurkan dan dipukuli oleh sosok lain. Pelakunya kuat, muda dan tampan seperti dewa. Setiap kali dia memukul, sepertinya aturan langit dan bumi ada di langit, dan apa yang disebut situasi umum diaduk seperti pasta di tangannya. Orang yang dipukuli memiliki rambut perak yang berantakan, dan dia pasif. Bahkan hampir tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Semua orang tercengang, termasuk orang suci tingkat 9 yang turun.
Dari menara, pada saat ini, suara marah Chamberlain terdengar dari kejauhan. Kamu, apa yang kamu lihat? Mengapa Anda tidak datang untuk membantu? Petik 2. Ledakan. Tinju besi menghantam pipi Chamberlain, menjatuhkan kata terakhir dari mulutnya. Baru pada saat itulah Martial Saint tingkat 9 kembali ke akal sehatnya. Reaksi pertama dalam pikiranku adalah sebuah pemikiran. Presiden Asosiasi Wushu Dunia, Ketua Liga Wushu Barat, 5 besar dunia. Berambut perak Wusheng Chamberlain, tidak bisa mengalahkan pemuda oriental tingkat 8 yang muncul entah dari mana. Saat ini, Anda dipukuli oleh pihak lain, dan Anda harus meminta bantuan. Mereka, betapa konyolnya, tapi sok tetap sok, dan beberapa orang juga bertindak sesuai itu. Arah yang dapat ditindaklanjuti bukanlah kelompok pertempuran, tetapi hampir 500 kg kristal energi yang langsung menuju ke tengah lapangan. Saat-saat kacau ini adalah waktu yang tepat untuk bekerja demi kebaikan Anda sendiri. Beberapa orang suci bela diri tingkat 9 hampir selalu bergegas ke lokasi kristal energi. Ada cahaya, tubuh pendukung tiba-tiba muncul di depan mereka, menghalangi kristal energi. Dia mengulurkan tangannya yang besar, dan 500 kg kristal energi mengalir ke telapak tangannya seperti air yang mengalir, dan manset bajunya. Saya tidak tahu harus bersembunyi di mana, dan menghilang tanpa jejak. Dalam nafas, mata Lu Sheng menyala seperti 2 bintang terang. Dia menyeringai, memperlihatkan giginya yang seputih salju, dan berkata, dengan nada tenang, hasil rampasan hanya disediakan untuk pemenang utama. Bagaimana Anda bisa melanggar aturan tanpa izin? Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya sebagai pisau dan menyapu ke arah beberapa orang suci bela diri tingkat 9. Cong, suara sarung pedang yang bergetar. Sebuah cincin pisau emas besar dengan panjang lebih dari 10 meter. Dibungkus dengan bagian depan dingin yang tak tertandingi, merobek udara. Dan mengeluarkan jejak gelap yang besar, menyapu ke arah beberapa orang suci bela diri tingkat 9. Murid beberapa orang menyusut, dan sejumlah besar langit dan bumi dimobilisasi dalam sekejap, tapi momentum umum yang mereka raih dengan mudah dipotong di bawah ring pisau, dan mereka mundur selangkah demi selangkah, membuat suara berderak. Beberapa orang mundur dengan panik, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Sekarang saya tahu mengapa bahkan Chamberlain dipukuli. Anak laki-laki di depannya, sangat tidak masuk akal untuk menjadi kuat. Lu Sheng mengabaikan mereka, tetapi menoleh untuk melihat Martial Saint lainnya. Matanya menyapu wajah-wajah yang penuh keterkejutan dan kewaspadaan. Matanya seperti 2 pisau iblis panas membara, dan tubuhnya tinggi dan lurus, seperti tombak yang menembus langit dan bumi. Rambut hitam berkibar, kuat. Dalam tubuh bela dirinya, setiap sel gemetar, bahagia, bersemangat. Semangat juang yang mengamuk menyapu langit seluruh pulau Qiansheng. Laut adalah platformnya, dan langit adalah benderanya. Ini membuatnya menjadi pertempuran yang sudah lama ditunggu-tunggu. Pertempuran ini pasti akan dicatat dalam sejarah. Di tahun ke-317 seni bela diri, pembangkit tenaga listrik tingkat ke-239 dari Bintang Azure, Lu Sheng mengatakan setiap kata, setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, kelengkungan sudut mulutnya akan naik 1 poin, dan api serta kegilaan di matanya juga akan meroket 1 inci. Dia mengangkat kepalan tangan kanannya, dan semua yang ada di sekelilingnya roboh ke tengah pukulannya. Bahkan cahaya disertakan. Pukulan ini melahirkan energi terkompresi, seperti lubang hitam, dan bahkan kilatan hitam kecil melintas di permukaan kepalan tangan. Pertempuran sedang berlangsung, di Pulau Qiansheng di Laut Xixia. Gagal, saat Lu Sheng mengeluarkan kata terakhir di mulutnya, kepalan lubang hitam bedeak juga meninju ke depan. Ledakan, seolah-olah sebuah drum besar terdengar membosankan di hati semua orang. Ditekan sampai ekstrim. Kemudian, ledakan, wajah peringkat 9 yang menghadap Lu Sheng dengan gila berubah. Dan dia melangkah mundur dengan gila. Retakan hitam besar dan padat menyebar dari kepalan tangan Lu Sheng, dan kemudian riak tak terlihat bengkok yang besar tiba-tiba menyebar. Bum bum bum, bumi retak dan laut bergulung kembali. Mengambil Lu Sheng sebagai titik awal, di daerah di sebelah barat pulau Qiansheng, sebagian besar pulau runtuh seperti gempa bumi. Di pinggir pulau, ombak menggulung setinggi ratusan meter, dan luas laut
Puluhan kilometer menggulung seperti tsunami. Pukulan ini, bencana terjadi, ledakan, Lu Sheng melangkah maju, dan seluruh orang muncul di atas langit. Dia, dengan santai menangkap santo seni bela diri tingkat 9 di dekatnya. Dan meninjunya, banyak langit dan bumi melonjak, dan raksasa dengan gambar berbeda, atau Dharma raksasa dengan cepat terkondensasi di langit. Warban aktif, ke-9 level, semua ditarik ke medan perang saat ini. Mati rasa, benar-benar mati rasa, para master dari berbagai pasukan yang berpartisipasi dalam konferensi. Sejong di Pulau Qiansheng, lihatlah tanah yang retak di bawah kaki Anda, pulau-pulau yang runtuh. Perlahan di kejauhan, dan tsunami. Dia tampak bingung, bencana dahsyat ini tampaknya terjadi dalam pikiran mereka. Itu dia, itu benar-benar dia. Di sisi Ming Yutang, ekspresi Pang Huaiyu lesu, matanya hilang, dan dia menggumamkan kata-kata ini berulang kali. Di luar aula seni bela diri, Lin Wanwan dan Dong Zhengyi sedang kesurupan. Saat itulah Dong Zhengyi mengerti mengapa dia adalah satu-satunya yang dipukuli di laut sebelumnya, dan semua orang di Beyond Martial Arts Hall. Dipukuli, berani, berkeliling, kali ini pemukulan, atau saudara iparnya, di sisi Departemen Militer Longguo, setelah absen sebentar dari pedang awet. Muda Departemen Militer, semuanya menjadi sangat bersemangat. Sial, ini adalah dewa masa depan militer kita. Aku baru saja berkata, bagaimana bisa ada begitu banyak roh jahat di dunia? Ini yang merusak akal sehat. Haha, kesombongan seperti ini layak disembah sebagai dewa oleh tentara. Kita, Departemen Militer kami senang. Daxing, di belakangnya, semua jenderal muda di ketentaraan semuanya bersemangat. Dan tidak bisa menahannya. Hanya Dong Potian yang mengepalkan tinjunya. Ada keengganan di matanya, tetapi lebih dari itu adalah ketidakberdayaan dan kebingungan yang mendalam. Yang paling tertipu adalah Fiona. Mutiara dunia yang dikejar dan dipuji oleh banyak orang ini. Saat ini, pikiranku kosong dan berantakan. Dia tidak tahu mengapa pria yang disukainya tiba-tiba mengubah penampilannya. Lalu dia memukuli ayahnya dan bertarung dengan semua seni bela diri tingkat 9. Mengapa? Ledakan. Di Laut Biru Samudera Sisya, lebih dari selusin tokoh seni bela diri yang menembus langit dan bumi muncul. Di antaranya, yang tertinggi lebih dari 1000 meter, dan yang terpendek juga 4 atau 500 meter. Para menteri seni bela diri ini mengelilingi Lu Sheng, seperti sekelompok raksasa, membungkuk dan menatap semut di bawah kaki mereka pada saat yang bersamaan. Lu Sheng tidak peduli dengan mereka, tetapi mengarahkan pandangannya pada orang-orang suci bela diri yang masih tidak mau memadatkan tubuh. Hukum, tersembunyi dan terselip. Sungguh, jangan merasa sakit, apakah kamu tidak tahu bagaimana melakukan yang terbaik? Lu Sheng menyapu duri ini satu persatu, dan akhirnya memilih satu orang. Dia menyeringai, dan seluruh tubuhnya merobek udara dan bergegas ke arahnya seperti pedang. 5 jari terbentang, dan dilapisi besi. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari kelima jarinya. Sudah lama sekali, Tan Wusheng. Aku telah meledakkan proyeksi keinginanmu berkali-kali di Pagoda Suci Bela. Diri ke-7, dan sekarang, akhirnya aku memiliki kesempatan. Aku memukulmu. Pria parubaya berjubah putih yang dikunci oleh Lu Shengqi, matanya berkedip, dan dia tiba-tiba mengeluarkan pisau panjang yang tergantung di pinggangnya. Pisau panjang hitam, dalam proses Tan Zhongyu mencabutnya. Dari gagang hingga ujungnya, setiap inci berubah menjadi emas. Seolah-olah terbuat dari emas murni. Ini adalah seni bela diri yang kuat dan tak tertandingi akan dituangkan ke dalam pedang panjang, menembus kekuatan langit dan bumi, membuat Fan Tiseng melompat ke tingkat pedang yang tajam. Ini juga semacam seni bela diri. Tan Zhongyu memegang pedang emas di kedua tangannya, dan menebas Lu Sheng dengan pisau di tengahnya. Pisau ini membentang jarak spasial, seperti seberkas cahaya, tiba-tiba muncul di depan Lu Sheng. Lu Sheng menyapanya dengan santai, dan kelima jarinya tiba-tiba terbuka. Kelima jari memancarkan aura dingin dan sedingin es, dan terdengar suara emas dan besi. Lalu pegang erat-erat, memotong. Seni bela diri tingkat ke-10, penjarian 4 tingkat. Semoga saja, Lu Sheng Miao meraih cahaya secara ekstrim. Aksinya mengalir, dan sepertinya dia sudah lama mengetahui penampakan dan lintasan pisau Tan Zhongyu. Keduanya sepertinya sudah lama berlatih,
dan cahaya ini berinisiatif untuk memukul tangan Lu Sheng. Pecahkan kaca. Cahaya ini dihancurkan oleh Lu Sheng, dan berubah menjadi sinar kemasan. Jejak fluktuasi muncul di mata Tan Zhongyu, yang seperti gletser abadi. Tangannya terbagi, dan pisau emas di tangannya dibagi menjadi dua pegangan, yang dia pegang di tangannya, satu kiri dan satu kanan. Silangkan kedua pisau dalam bentuk salib. Tebas dengan kedua tangan, Big Dipper melintasi langit. Dalam sekejap, dua sinar cahaya muncul di antara langit dan bumi. Murni untuk cahaya pisau pamungkas. Dalam bentuk berselang-seling, api ekor seperti meniskus diseret di udara dan diperkuat. Kemunculan kedua lampu pedang ini menyebabkan tubuh lebih dari selusin orang suci bela diri di sekitar mereka sedikit bergetar. Banyak orang suci bela diri tingkat 9 menunjukkan ekspresi bergerak. Di wajah mereka, kedua lampu pedang ini mengambil terlalu banyak kekuatan langit dan bumi. Dan bahkan memengaruhinya. Bisa dibayangkan kengerian jurus pedang ini. Tapi yang lebih menakutkan adalah orang yang ditebas pisau ini. Menghadapi jurus pamungkas yang menakutkan ini, wajah Lu Sheng hanya tidak menunjukkan keterkejutan dan kepanikan sedikit pun, tetapi menjadi semakin bersemangat. Dia melangkah keluar dengan tiba-tiba, meninggalkan tanda hitam retak di udara. Di dalam tubuh seni bela diri berkaki 9, 278. Sel abadi bermekaran, kekuatan ilahi mengalir ke seluruh tubuh, dan diagram pembuluh darah. Bintang yang misterius dan rumit dengan cepat diterangi inci demi inci. Lu Sheng mengepalkan jarinya, rasanya seperti memegang matahari dengan satu tangan. Menghadapi pedang ganda ekstrim yang memengaruhi dunia ini, dia meninju. Lurus, itu adalah urat surga, 5 bidang tinju, ledakan, tinju dan cahaya pisau bersentuhan, berhenti selama 1/1000 napas, dan kemudian yang terakhir meledak. Sosok Lu Sheng melewati pusat ledakan dan tiba-tiba muncul di depan Tan Zhongyu. Pukulan ke bawah. Murid Tan Zhongyu menyusut dengan keras, dan tinju yang menutupi langit tercermin di matanya. Dua pisau di tangannya secara tidak sadar disilangkan dan diangkat untuk melawan, tetapi di bawah pukulan ini, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memblokir. Retak ketukan, pisau emas di tangan Tan Zhongyu hancur di bawah tinjunya. 278 keping kekuatan abadi, di bawah 5 alam. Tinju, prajurit dewa, juga untuk diubah menjadi besi tua. Pukulan destruktif Lu Sheng menghantam dada Tan Zhongyu, merasakan patah tulang dan keruntuhan tulang. Detik berikutnya, tinju itu kosong. Jubah putih hancur berkeping-keping oleh kekuatan tinjunya. Tapi Tan Zhongyu sudah muncul ribuan meter jauhnya, dan bekas tinju cekung di dadanya pulih dengan cepat. Kekuatan supernatural seni bela diri lainnya. Lu Sheng menggerakkan sudut mulutnya, tapi tidak peduli. Dia menutup tinjunya sesuka hati, matanya tertuju pada Tan Zhongyu, dan dia berkata dengan tenang, "Tan Wusheng, jika kamu tidak menunjukkan dharma lagi, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya." Gletser yang tidak berubah di mata Tan Zhongyu akhirnya mulai mengendur. Dia menatap Lu Sheng dengan dingin dan berkata, "Aku meremehkanmu." Suara mendesing, angin tak beralasan. Saluran besar langit dan bumi terlibat, dan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Tan Zhongyu, mengelilinginya. Segera, bentuk seni bela diri yang aneh dengan cepat dibangun. Adalah pisau, pedang emas panjang yang mencapai langit dan tanah, dan panjangnya lebih dari 1000 meter. Di sekitar pisau emas, energi ujung yang tak berujung muncul dan mengelilinginya. Ada banyak tanda air di permukaan laut di bawah, dan sekelompok besar ikan laut mengapung dari dasar air dengan perut putih terbalik. Langit dan bumi memiliki arti membunuh. Murid dari banyak orang suci bela diri yang menonton semuanya menyusut. Dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Tinggi Dharma ini lebih dari 1400 meter. Saya khawatir bahkan Lord Chamberlain tidak dapat mencapainya. Kekuatan Long Duoming Yu Sheng sudah memenuhi syarat untuk menempati peringkat 5 besar di dunia. Sulit membayangkan berapa lama baginya untuk dipromosikan ke tingkat ke-9. Saya mendengar bahwa Asosiasi Seni Bela Diri Dunia bermaksud untuk merekrutnya sebagai wakil presiden. Tampaknya berita itu tidak berdasar. Tan Zhongyu terlalu rendah hati, dan bahkan tidak pernah menunjukkan tubuh dharmanya di depan orang lain. Kekuatan hari ini ditampilkan, seperti pedang berharga yang telah disembunyikan di sarungnya selama bertahun-tahun, akhirnya menunjukkan
Ujungnya, lebih dari 90% dari pembangkit tenaga tingkat Martial Sein di dunia telah mengejutkan dan mengejutkan banyak orang. Bahkan melampaui Martial Sein. Lin Zhengyue terkejut. Saya telah menjadi Martial Sein dari Kerajaan Naga selama beberapa dekade, tapi saya tidak tahu, kekuatan Tan Zhongyu telah mencapai level setinggi itu. Hanya Chamberlain dan master seni bela diri lainnya dengan seni bela diri yang melampaui atau mendekati 1 kilometer, semuanya memiliki ekspresi yang rumit, tetapi mereka tampak tenang. Jelas, dia sudah tahu tentang kekuatan Tan Zhongyu. Niat saya seperti pisau, ketika saya memotong semuanya. Di antara pisau emas 1000 meter, Tan Zhongyu menatap Lu Sheng, tanpa ekspresi, dan berkata dengan dingin, Lu Sheng, kamu ingin meminjamkanku batu asah pisau tingkat 9. Saya tidak, hari ini, saya harus berterima kasih. Saya memiliki firasat bahwa setelah pertempuran ini, saya akan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Lu Sheng memandang Tan Zhongyu dengan penuh minat, dengan senyum di wajahnya. Kamu tahu, Lu Sheng berkata dengan lembut kata demi kata, saya telah melihatnya sebelumnya, lebih dari Anda. Cahaya pisau 10.000 kali lebih terang. Petik 2. Setelah berbicara, Lu Sheng menarik napas dalam-dalam. Tubuh bela diri berkaki 9 bergetar sedikit. Bum bum bum. Dalam sekejap, di langit, di laut, di pulau kecil di kejauhan. Meledakkan gumpalan kembang api. Kecenderungan umum sisi dunia ini benar-benar diaduk, dan bintik-bintik cahaya tak berujung berkumpul bersama, berubah menjadi pita cian, biru, hitam, dan merah. 4 pita warna di langit dan tanah bergulir menuju orang suci pendaratan. Lu Sheng mengosongkan tangannya, menghadap Tan Zhongyu dalam posisi mengangkat bahu dan mengangkat tangannya. Kulit Tan Zhongyu sedikit berubah, dan metode pedang emas bergemuruh. Dan 4 pita warna telah memadatkan roda pisau besar berwarna-warni di langit di atas kepala Lu Sheng. Alam spiritual 4 tanda plus berdoa untuk surga dan pisau roda. Harapan. Tak tertandingi, tebas. Swah. Roda pisau 4 warna menebas dan menebas, samar-samar tampak mengendalikan pembuluh darah langit dan bumi. Di roda pisau 4 warna, nafas gunung mayat dan lautan darah mengalir keluar, dan langit tampak penuh dengan darah merah dalam keadaan kesurupan. Lu Sheng pernah menggunakan cara membunuh untuk mengontrol aliran doa dan harapan, dan dia memiliki niat membunuh yang lebih dari cukup, tetapi bagaimanapun juga, dia salah jalan. Dia diam selama setahun di lingkaran emas, bertarung ribuan pertempuran di ruang mimpi. Itu akhirnya bisa dilakukan, dan cara membunuh dikendalikan dengan berdoa. Untuk aliran pedang, pisau adalah tulangnya, aura pembunuh adalah kulitnya, dan dalam keadaan yang tak tertandingi, jubah setengah hati dari keempat gambar itu adalah dagingnya. Diri adalah jiwa, membuat pisau mengejutkan yang belum pernah ada sebelumnya ini. Dibandingkan dengan menyelamatkan Dong Qingsui sebelumnya, pisau yang menembus tanah, lebih dari 100 kali lebih kuat. Ledakan, pisau emas 1000 meter dan roda pisau 4 warna bertabrakan. Tidak ada ketegangan, pisau emas itu hancur, dan roda pisau terus menebang. Gelombang pisau tak terlihat dan kualitatif merobek langit terkoyak dengan jejak hitam besar. Gletser Wanzai di mata Tan Zhongyu meledak dengan keras, dan ekspresinya terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, seluruh orang itu langsung dipotong oleh roda pisau 4 warna dan jatuh ke dasar laut sejauh ribuan meter yang tidak diketahui. 0. Ledakan. Gelombang laut melonjak, dengan cepat mengisi lubang tempat Tan Zhongyu jatuh ke laut, dan jurang besar yang ditinggalkan oleh tebasan roda pisau. Yang ada hanya suara gemericik air laut dan suara angin yang bertiup antara langit dan bumi. Ada keheningan yang mematikan antara laut dan langit. Semua orang suci bela diri tingkat ke-9 tampak tertegun, ekspresi mereka aneh, dan mereka tidak tahu kata apa yang digunakan untuk menggambarkan perasaan batin mereka saat ini. Di Pulau Qiansheng di kejauhan, sekelompok pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan juga membuka mulut mereka dan menatap kosong ke sisi ini. Meskipun kekuatan bertarung Lu Sheng kuat sebelumnya, dia mengalahkan Chamberlain dengan keras. Tapi itu adalah dua perasaan yang sama sekali berbeda dari Tan Zhongyu, yang sekarang dihancurkan secara langsung, sepenuhnya dan sepenuhnya. Mampu, jika saya harus menjelaskannya, itu akan. Chamberlain tidak menunjukkan dharma, tapi dia tetap manusia.
Penampilan Dharma Tan Zongyu terbentuk, dan penampilan seseorang di tubuhnya dengan cepat memudar, dan dia sangat dekat dengan Tuhan. Adapun Lu Sheng, dia menjatuhkan dewa manusia ke awan di depan mereka. Kejutan dan kejutan semacam itu, sangat besar tak tertandingi. Batu asahan, Lu Sheng menunduk, dengan ekspresi santai dan tenang di wajahnya. Apakah kamu juga layak untuk Tan Zongyu? Setelah mengalahkan Tan Zongyu dengan tangannya sendiri, Lu Sheng merasakan nafas cemberut yang telah lama tertahan di dadanya. Dia dan Tan Zongyu tidak memiliki kebencian yang besar, tetapi dia berada di bawah kekuasaannya. Meskipun dia juga menolak, dia sedikit banyak merasa tidak bahagia di dalam hatinya. Sekarang akhirnya, yang disebut orang besar yang dulu menyendiri dan berkhayal untuk mengendalikan nasibnya sendiri dan seni bela diri telah ditarik turun dari altar dan diinjak-injak. Bagaimana kata yang keren bisa menjelaskan itu semua? Pikiran telah terlintas. Tentu saja, ini belum berakhir. Lu Sheng menyapu, dan ada lebih dari 20 orang bijak bela diri tingkat 9 yang berdiri diam. Api di matanya melonjak dan menyala lagi, dan wajahnya menunjukkan warna dingin. Apakah aku memanggilmu ke sini untuk menonton drama? Lu Sheng mengosongkan tangannya, dan roda pisau 4 warna yang tidak tersebar di langit berbalik dan menyapu ke segala arah. Aku memanggilmu ke sini. Dipukuli. Ledakan. Api di langit menyala lagi, dan menjadi semakin membara. Roda pisau menyapu, dan ada beberapa gambar seni bela diri yang lebih dekat dengan Lu Sheng. Dia disayat dari depan oleh pisau ini. Boom, dipukul mundur, dan tubuh Dharma roboh dan roboh. Sosok Lu Sheng terentang, dan cahaya di sekitarnya berubah dengan postur tubuhnya. Dia melangkah maju, seperti matahari melewati awan dan kabut. Tiba-tiba muncul di depan Martial Saint tingkat 9 dan meninju. Ledakan, Wu Sheng tingkat 9 bahkan tidak bereaksi, dan langsung ditinju dadanya oleh Lu Sheng, dan sosoknya jatuh dari langit. Terlalu lemah. Lu Sheng mengulurkan 10 jarinya, dan jari-jarinya seperti pisau mengeluarkan suara dentang. 278 sel abadi bergetar, berputar, mekar di dalam dirinya. Gelombang panas yang melonjak bergulung dan menyebar, membakar kehampaan. Dia dengan santai berjalan menuju petapa bela diri tingkat 9 yang tingginya lebih dari 1000 meter. Wajah yang terakhir penuh dengan keterkejutan, dan 2 tangan besar dari sosok surgawi sepanjang 100 meter itu meraih Lu Sheng secara bersamaan. Kecenderungan umum langit dan bumi dengan cepat bertemu di antara kedua tangan, membentuk sangkar tak terlihat, yang melekat pada Lu Sheng lapis demi lapis. Lu Sheng tampak tenang dan mencondongkan tubuh ke depan. Akselerasi tiba-tiba, kandang tak terlihat itu langsung dipatahkan olehnya. Bagaimana sutra laba-laba bisa menahan peluru? Ledakan, Lu Sheng bergegas keluar dari belakang tubuh gambar Dharma 1000 meter. Ini, satu tangan terangkat tinggi, dan seorang Saint bela diri barat dengan ekspresi ngeri, 103, dijepit erat di tangannya. Di belakangnya, kilometer tampak seperti porselen kristal yang tertusuk. Peluru, sebuah retakan kecil menyebar dari tengah belakang dan mengembang dengan cepat, kemudian jatuh ke tanah. Suara mendesing, angin bertiup, dan 4 lengan Dharma yang tebal dan panjang mencengkeramnya dari atas, bawah, kiri, kanan, dan 4 sisi. 2 telapak tangan sekeras dan seterang berlian, dan 2 jari lainnya terbungkus api yang menyala-nyala. Ini adalah kekuatan magis dari hukum. Lu Sheng tampak tenang. Dia membuang orang suci bela diri barat yang dicubit di telapak tangannya. Mengepalkan tangan kanannya, dan lengannya ditarik ke belakang, sekencang busur besar. Ada suara percikan air di atas langit. Ada bebatuan tak berwujud yang menonjol. Satu pukulan, retak ketukan, mengambil Lu Sheng sebagai asalnya. Kehampaan ini membuat serangkaian pecahan kaca atau suara pecah batu. Petak besar retakan hitam muncul. 4 tangan besar yang meraih Dharma Lu Sheng semuanya membeku, dan kemudian terbuka. Fragmentasi air dan batuan Tianxing. Dibandingkan dengan pertempuran dengan Jidao Martial Saint, kontrol Lu Sheng atas teknik seni bela diri ini menjadi lebih mahir dan halus. Kedua sosok Dharma tanpa lengan terhuyung ke belakang, dan salah satu dari mereka berbicara dengan suara seperti guntur, tetapi bercampur dengan rasa takut. Ayo bersama, bunuh dia bersama. Lu Sheng tampak acuh tak acuh dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara rendah, apakah kamu akhirnya memikirkan pengepungan?
Pengekangan yang konyol, biarkan aku menghancurkan mereka satu persatu. Dia mengembara di langit seperti jalan santai, bolak-balik satu demi satu. Dalam seni bela diri, entah melempar pukulan, atau mengangkat lengan. Setiap kali dia menyerang, Martial Saint tingkat 9 hancur secara fisik dan mental, dan dikalahkan serta mundur. Saat ini, tidak ada yang berani menyembunyikan kekuatan mereka, dan semua orang memanggil seni bela diri mereka sendiri. Dilihat dari arah Pulau Qiansheng, pemandangan ini seperti sekelompok raksasa cahaya putih setinggi ratusan meter, setinggi ribuan meter, mengepung semut bersama-sama. Itu sudah cukup keterlaluan, dan yang lebih keterlaluan adalah pihak raksasa. Yang lebih lemah, semua master besar dan pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan. Semuanya tampak bingung, dan kata-kata yang sama muncul di benak mereka. Pertempuran abad ini akan menjadi pertempuran abad ini yang akan tercatat dalam sejarah seni bela diri dan mengejutkan generasi demi generasi. 23 orang suci bela diri tingkat 9 bertarung dengan satu halaman tebal yang tidak bisa dihapus selama 1000 tahun. Harold, siapa orang ini? Tinggi di langit, Martial Saint tingkat 9, yang tubuhnya dipukuli berkeping-keping, meraung dan memelototi satu orang. Ada lebih dari satu Martial Saint seperti dia. Harold berdiri di tepi medan perang dengan ekspresi tercengang. Mendengar pertanyaan semua orang, wajahnya masih kosong. Dia tidak tahu mengapa semuanya menjadi seperti ini. Bukankah tuanmu datang ke majelis umum Sejong untuk Nanjing? Bagaimana itu menjadi tantangan bagi seni bela diri global? Menghadapi wajah marah dan bertanya, Harold terus menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Tolong jangan tanya saya lagi. Retak ketukan. 5 jari Lu Sheng berubah menjadi pisau, menusuk dalam-dalam di kepala Martial Saint. Dengan sedikit tenaga, kepala setinggi 100 meter itu diremukkan olehnya. Sosok Lu Sheng jatuh dengan tajam, dan dengan satu kaki, Wu Sheng, yang berada di tengah hukum, turun ke langit. Terlalu lemah, terlalu lemah. Lu Sheng menggelengkan kepalanya, melirik Martial Saint yang terkenal di sekitarnya, dan mengerutkan kening. Apakah kalian semua sampah? Wajah para petapa bela diri tingkat 9 yang dipimpin oleh Chamberlain, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi sedih dan marah. Mengaum, seorang petapa bela diri tingkat 9 tiba-tiba meraung, dan seluruh tubuhnya menembakkan cahaya putih yang tak tertandingi, bergegas ke Lu Sheng dengan sapuan, dan tinju hukum berayun dengan liar. Lu Sheng mengulurkan tangan dan meraihnya. Saat ini, ada lebih banyak tokoh Fa yang bergegas. Kekuatan dan kecepatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan, Lu Sheng berhenti bergerak, berdiri di tempat dan melawan mereka. Tinju dan kaki Martial Saint faksi yang tampaknya sia-sia. Faktanya, itu adalah kekuatan magis yang kuat yang dibentuk oleh kehendak seni bela diri dan situasi umum langit dan bumi yang kental. Itu lebih kuat dari batu kristal paling keras di dunia. Hanya saja bintang Lu Sheng terlalu mesum. Tubuh kurusnya bertabrakan dengan tubuh seni bela diri ini, menghadapi. Di udara, sekelompok riak yang terlihat, gelombang udara, mengeluarkan suara, bang-bang, yang tumpul. Semakin banyak orang suci bela diri bergabung dengan barisan pengepungan. Lu Sheng, dewa-dewa berpangkat tinggi di dunia ini memiliki terlalu sedikit kesempatan untuk melakukannya pada hari kerja, apalagi dipaksa ke dalam situasi seperti itu. Mesin yang tidak berjalan lama akan berkarat, apalagi seni bela diri. Sekarang, setelah masa pemanasan, keakraban, dan penghinaan serta penghinaan dalam kata-kata Lu Sheng, mereka akhirnya mengeluarkan kekuatan yang seharusnya mereka miliki. Ledakan, tinju besar yang bersinar seperti berlian menghantam punggung Lu Sheng. Tubuh Lu Sheng bergoyang, wajahnya sedikit terkejut. Berbalik, saya melihat Martial Saint yang tampak suram mundur dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya Lu Sheng dipukul. Pukulan itu berat. Meski tidak terluka, masih ada semburan rasa sakit. Tapi Lu Sheng tidak hanya tidak marah, tetapi cahaya di matanya meroket. Dan bahkan ada senyum bahagia di wajahnya. Benar, itu dia. Berikan aku stres, lebih banyak stres. Bunuh aku sampai mati, sampah. Ledakan, dengan tubuh seni bela diri setinggi 9 kaki, gelombang panas yang melonjak tiba-tiba meletus, tiba-tiba membariskan seluruh tubuh Lu Sheng.
Dengan serangan seni bela diri beberapa meter. Diagram Vena bintang di tubuhnya sangat cerah, dan permukaan kulitnya memiliki garis-garis keemasan yang samar. Kekuatan 278 sel abadi telah diaktifkan sepenuhnya. Dan langkah selanjutnya adalah menyalakan api ketuhanan. Bum bum bum, Lu Sheng mengayunkan tinju dan kakinya dengan sembrono, dan setiap keterampilan seni bela diri berkembang di tangannya sesuka hati. Ada api yang membakar di dadanya, dan semakin terbakar, semakin kuat. Jadinya, dalam pikiranku, humanoid kristal ungu juga bergetar, meledak dengan cahaya misterius. Utas kekuatan spiritual tampaknya terintegrasi ke dalam darah dan daging Lu Sheng. Lu Sheng sepertinya melihat garis besar jalan perlahan muncul di depan matanya. Cong, suara senjata bergema di telinga Lu Sheng. Lu Sheng mendongak dan melihat sosok-sosok Dharma setinggi 1000 meter. Berdiri di depannya, merendahkan, menatapnya dengan dingin. Itu adalah Set Cumberland yang berambut perak. Di tangan Fasi yang Cumberland, dia memegang pedang panjang beberapa ratus meter dan menikamnya dengan cepat. Gaya pedang itu bukanlah yang pernah dilihat Lu Sheng sebelumnya, itu adalah pedang menusuk gaya barat. Tepi tajam pedang menyatu menjadi satu titik, diringkas menjadi ekstrim. Seperti bintang yang bertitik di atasnya. Pada saat ini, bahkan Lu Sheng merasakan sakit kesemutan samar di antara alisnya, dan kulit di dahinya sedikit tenggelam. Bagus, ayo. Lu Sheng tidak mundur tetapi maju, matanya sangat cerah. Dia menerjang ke arahnya, mengatupkan kedua tangannya, dan memeluk. Cahaya dingin, yang berukuran hampir beberapa meter. Ada cahaya tak berujung yang bermekaran pada cahaya dingin ini, dan cahaya yang menyala menyinari Lu Sheng, memberinya sensasi kesemutan yang tak ada habisnya. Dia merasa seolah-olah dia akan tertusuk. Ini adalah sihir seni bela diri Cumberland. Dan saat Lu Sheng dan Cumberland menemui jalan buntu, Wu Sheng lainnya juga menyerangnya. Mereka melepaskan diri dari Dharma dan memusatkan seluruh kekuatan mereka pada tangan dan tinju mereka. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lu Sheng, dan satu demi satu serangan dicetak padanya, membombardir tubuh bela dirinya. Wajah para martial science berkelebat dengan kegilaan, kedinginan, kemarahan, atau kegembiraan. Lusinan pukulan berat tingkat martial Sein, tubuh bela diri bintang Lu Sheng membuat suara kewalahan, berderak. Diagram Vena bintang di tubuh berkedip dengan liar, dan sel-sel abadi hidup dan mati. Tapi mata Lu Sheng menjadi sangat cerah. Dia merasa bahwa api di dadanya juga meroket dengan liar, dan akan meledak. Humanoid ametis dalam pikirannya bersinar terang, dan semakin banyak kekuatan spiritual yang terintegrasi ke dalam tubuh bela dirinya. Sepertinya sedang terjadi metamorfosis yang luar biasa. Itu dia, itulah yang selalu saya inginkan. Stres. Lu Sheng menarik napas dalam-dalam dan membanting lengannya dengan keras. Ledakan. Part selanjutnya ya guys, alus lagi sakit.